Irgun, atau Etzel dalam bahasa Ibrani. Artinya menyala, Irgun Hatzfai Halemi Beretz Yisrael, organisasi militer nasional di tanah Israel, atau Etzel, terkadang disingkat IZL, adalah sebuah organisasi paramiliter Zionis yang beroperasi di mandat Palestina dan kemudian Israel antara tahun 1931 dan 1948. Organisasi ini merupakan cabang dari organisasi paramiliter Yahudi yang lebih tua dan lebih besar. Haganah dalam bahasa Ibrani merupakan pertahanan. Irgun dipandang sebagai organisasi teroris atau organisasi yang melakukan aksi teroris. Lambang Irgun. Peta tersebut menunjukkan mandatori Palestina dan Emirat Transjordania, yang diklaim Irgun secara keseluruhan sebagai negara Yahudi di masa depan. Akronim, Etzel, tertulis di atas peta, dan Rakach, hanya dengan demikian, ditulis di bawah. Aktif pada tahun 1931 sampai 1949. Dibubarkan tanggal 12 Januari tahun 1949. Negara Yishuv, wajib Palestina, Israel. Jenis paramiliter, pra-kemerdekaan. Angkatan bersenjata yang bersatu pasca kemerdekaan. Peran dalam sejarah. Pemberontakan Arab di Palestina, Perang Dunia II, Perang Inggris-Irak, kampanye Suriah, Lebanon, pemberontakan Yahudi di Palestina, Perang Saudara Palestina, 1948 Perang Arab-Israel. Komandan terkemuka, ZF Jabotinsky, Avraham Tehomi, Menachem Begin. Kebijakan Irgun didasarkan pada apa yang kemudian disebut Zionisme revisionis yang didirikan oleh ZF Jabotinsky. Menurut Howard Shahar, kebijakan organisasi baru ini didasarkan pada ajaran Jabotinsky, setiap orang Yahudi mempunyai hak untuk memasuki Palestina, hanya pembalasan aktif yang akan menghalangi orang-orang Arab, hanya angkatan bersenjata Yahudi yang akan menjamin negara Yahudi. Dua dari operasi Irgun yang paling terkenal adalah pemboman Hotel King David di Yerusalem pada tanggal 22 Juli tahun 1946 dan pembantaian Deir Yassin yang menewaskan sedikitnya 107 penduduk desa Arab Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, yang dilakukan bersama dengan Lehi pada tanggal 9 April tahun 1948. Organisasi tersebut melakukan tindakan terorisme terhadap Inggris, yang dianggap sebagai penjajah ilegal, dan terhadap orang Arab. Secara khusus Irgun digambarkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah PBB, Inggris, dan Amerika Serikat, di media seperti surat kabar The New York Times, serta oleh Komite Penyelidikan Anglo-Amerika, Kongres Zionis 1946 dan Badan Yahudi. Namun, akademisi seperti Bruce Hoffman dan Max Abrahams telah menulis bahwa Irgun berusaha keras untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil, seperti mengeluarkan peringatan praserangan. Menurut Hoffman, kepemimpinan Irgun mendesak menargetkan manifestasi fisik pemerintahan Inggris sambil menghindari pertumpahan darah yang disengaja. Albert Einstein, dalam suratnya kepada The New York Times pada tahun 1948, membandingkan Irgun dan penggantinya Partai Herut dengan Partai Nazi dan Fasis, dan menggambarkannya sebagai organisasi teroris, sayap kanan, chauvinis. Taktik Irgun menarik banyak orang Yahudi yang percaya bahwa tindakan apapun yang diambil demi pendirian negara Yahudi dapat dibenarkan, termasuk terorisme. Anggota Irgun diserap ke dalam Angkatan Pertahanan Israel pada awal Perang Arab-Israel tahun 1948. Irgun adalah pendahulu politik dari Partai Sayap Kanan Israel Herut, atau Kebebasan, yang kemudian berkembang menjadi Partai Likud saat ini. Likud telah memimpin atau menjadi bagian dari sebagian besar pemerintahan Israel sejak tahun 1977. Sejarah. ZF Jabotinsky, yang merumuskan ideologi gerakan tersebut dan merupakan panglima tertinggi Etzel. Anggota Irgun sebagian besar berasal dari Betar dan partai revisionis baik di Palestina maupun di luar negeri. Gerakan revisionis memberikan dukungan populer terhadap organisasi bawah tanah. ZF Jabotinsky, pendiri Zionisme revisionis, memimpin organisasi tersebut hingga ia meninggal pada tahun 1940. Ia merumuskan bidang umum operasinya, mengenai pengekangan dan akhir darinya, dan menjadi inspirasi bagi organisasi secara keseluruhan. Sumber inspirasi ideologis utama lainnya adalah puisi Uri Zikrinberg. Simbol organisasi, dengan semboyan "hanya demikian" di bawah tangan yang memegang senapan di latar depan peta yang menunjukkan mandatori Palestina dan Emirat Transjordania, pada saat itu,
keduanya dikelola berdasarkan ketentuan mandat Inggris untuk Palestina, menyiratkan bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membebaskan tanah air. Jumlah anggota Irgun bervariasi dari beberapa ratus hingga beberapa ribu. Sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang bergabung dengan komando organisasi, di mana mereka melakukan berbagai operasi dan mengisi posisi, sebagian besar bertentangan dengan hukum Inggris. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki pekerjaan tetap, dan hanya beberapa lusin yang bekerja penuh waktu di Irgun. Irgun tidak setuju dengan kebijakan Yishuv dan organisasi Zionis dunia, baik dalam hal strategi dan ideologi dasar, serta dalam hal humas dan taktik militer, seperti penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan Zionis, operasi melawan Arab selama kerusuhan, dan hubungan dengan pemerintah wajib Inggris. Oleh karena itu, Irgun cenderung mengabaikan keputusan yang diambil oleh pimpinan Zionis dan institusi Yishuv. Fakta ini menyebabkan badan-badan terpilih tidak mengakui organisasi independen, dan hampir sepanjang keberadaannya organisasi tersebut dipandang sebagai tidak bertanggung jawab, dan tindakannya layak untuk digagalkan. Oleh karena itu, Irgun mengiringi operasi bersenjatanya dengan kampanye hubungan masyarakat yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat tentang cara Irgun dan masalah-masalah dengan kepemimpinan politik resmi Yishuv. Irgun memasang banyak iklan, surat kabar bawah tanah, dan bahkan menjalankan stasiun radio Ibrani independen pertama, Kol Zion Halochemet. Struktur organisasi. Komandan Irgun. Panglima tertinggi tahun 1937 sampai tahun 1940, Z.F. Jabotinsky. Tahun 1931 sampai tahun 1937, Avraham Tehomi. 1937, Robert Bitker. Tahun 1937 sampai tahun 1938, Moshe Rosenberg. Tahun 1938 sampai tahun 1939, David Razil ditangkap oleh Inggris pada tanggal 19 Mei tahun 1939, dan digantikan oleh Hanoch Kalai pada tanggal 31 Agustus tahun 1939. Kalai ditangkap dan Benjamin Zeroni menggantikannya sampai Razil dibebaskan dan kembali ke kepemimpinan pada tanggal 20 Oktober 1939, Hanoch Kalai. 1939, Benjamin Zeroni. Tahun 1939 sampai tahun 1941, David Razil. Tahun 1941 sampai tahun 1943, Yakov Meridor. Tahun 1943 sampai tahun 1948, Menachem Begin. Sebagai anggota organisasi bersenjata bawah tanah, personel Irgun biasanya tidak memanggil Irgun dengan namanya melainkan menggunakan nama lain. Pada tahun-tahun pertama keberadaannya, organisasi ini terutama dikenal sebagai Haganah Lemit Pertahanan Nasional, dan juga dengan nama-nama seperti Haganah Bet, Pertahanan Kedua, Irgun Bet, Irgun Kedua, Organisasi Paralel dan Organisasi Sayap Kanan. Nanti itu menjadi paling dikenal sebagai Sten. Lagu kebangsaan yang diadopsi oleh Irgun adalah Prajurit Anonim, ditulis oleh Avraham Yair Stern yang pada saat itu menjadi komandan di Irgun. Kemudian Stern membelot dari Irgun dan mendirikan Lehi, dan lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan Lehi. Lagu baru Irgun kemudian menjadi bait ketiga dari lagu Betar oleh Z.F. Jabotinsky. Irgun berangsur-angsur berkembang dari asal-usulnya yang sederhana menjadi organisasi paramiliter yang serius dan terorganisir dengan baik. Gerakan ini mengembangkan hierarki pangkat dan struktur komando yang canggih, dan menuntut pelatihan militer yang serius serta disiplin yang ketat dari para anggotanya. Mereka mengembangkan jaringan rahasia tempat penyimpanan senjata dan bengkel produksi senjata, rumah persembunyian, dan kamp pelatihan, serta fasilitas pencetakan rahasia untuk poster propaganda. Jajaran Irgun adalah, dalam urutan menaik. Khayal sama dengan pribadi. Segen Roskefauza, Segen wakil pemimpin kelompok, wakil, sama dengan asisten pemimpin pasukan, Kopral Lenz. Roskefauza, pemimpin kelompok, sama dengan pemimpin pasukan, Kopral. Samal, sersan, sama dengan pemimpin bagian, sersan. Samal Rison, sersan kelas 1, sama dengan pemimpin briget, sersan peleton. Raf Samal, sersan kepala, sama dengan pemimpin batalion, sersan utama. Gundar Seni, Gundar Panglima kelas 2, Panglima, sama dengan Komandan Distrik, Letnan 2.
Gundar Rison, Komandan Kelas 1, sama dengan Komandan Cabang Senior, Staf Markas Besar Letnan. Irgun dipimpin oleh Komando Tinggi, yang menetapkan kebijakan dan memberi perintah. Tepat di bawahnya terdapat staf umum yang mengawasi kegiatan Irgun. Staf umum dibagi menjadi staf militer dan staf pendukung. Staf militer dibagi menjadi unit operasional yang mengawasi operasi dan unit pendukung yang bertanggung jawab atas perencanaan, instruksi, penyimpanan dan pembuatan senjata, serta pertolongan pertama. Staf militer dan pendukung tidak pernah bertemu bersama, mereka berkomunikasi melalui komando tinggi. Di bawah staf umum terdapat 6 komando distrik, Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, Galilea, Selatan, Sharon, dan Somron, masing-masing dipimpin oleh seorang komandan distrik. Satuan distrik Irgun setempat disebut cabang. Sebuah brigade di Irgun terdiri dari 3 bagian. Sebuah bagian terdiri dari 2 kelompok, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dan seorang wakil. Akhirnya, berbagai unit dibentuk, yang bertanggung jawab atas pusat atau staf. Kepala Komando Tinggi Irgun adalah komandan keseluruhan organisasi, namun penunjukan pangkatnya berbeda-beda. Selama pemberontakan melawan Inggris, Komandan Irgun Menachem Begin dan seluruh komando tinggi berpangkat Gundar Rison. Namun, para pendahulunya mempunyai kedudukan tersendiri. Pangkat Panglima Militer disebut Seren, diberikan kepada Komandan Irgun Yakov Meridor dan pangkat Panglima Tinggi disebut Aluf kepada David Razil. Hingga kematiannya pada tahun 1940, Jabotinsky dikenal sebagai Panglima Militer Etzel, atau Hamatsbi Ha'elyon Panglima Tertinggi. Di bawah komando Menachem Begin, Irgun dibagi menjadi beberapa korps. Hail Kravi, Korps Tempur, bertanggung jawab atas operasi tempur. Delek Bensin, bagian intelijen, bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerjemahkan intelijen, dan memelihara kontak dengan jurnalis lokal dan asing. Head Divisi Perencanaan, bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan. Hatam Korps Publisitas Revolusioner, bertanggung jawab untuk mencetak dan menyebarkan propaganda. Komandan Irgun berencana untuk memiliki pasukan tempur reguler, cadangan, dan unit kejutan, tetapi dalam praktiknya tidak ada cukup personel untuk pasukan cadangan atau kejutan. Irgun menekankan agar para pejuangnya memiliki disiplin yang tinggi. Latihan ketat dilakukan pada upacara pada waktu yang berbeda, dan perhatian ketat diberikan pada disiplin, upacara formal, dan hubungan militer antara berbagai pangkat. Irgun mengeluarkan publikasi profesional tentang doktrin tempur, persenjataan, kepemimpinan, latihan, drill. Di antara publikasi tersebut terdapat 3 buku yang ditulis oleh David Razil, yang telah mempelajari sejarah, teknik, dan strategi militer. The Pistol, ditulis bekerja sama dengan Avraham Stern. Teori pelatihan, parade lapangan dan latihan lapangan. Analisis Inggris mencatat bahwa disiplin Irgun, sama ketatnya dengan tentara manapun di dunia. Irgun menjalankan rezim perekrutan dan pelatihan militer yang canggih. Mereka yang ingin bergabung harus mencari dan melakukan kontak dengan seorang anggota, artinya hanya mereka yang mengenal anggota tersebut secara pribadi atau gigih yang dapat menemukan jalan masuk. Setelah kontak terjalin, sebuah pertemuan diadakan dengan panitia seleksi yang beranggotakan 3 orang di rumah persembunyian, tempat calon anggota diwawancarai di ruangan gelap, dengan panitia ditempatkan di belakang layar, atau dengan senter menyinari mata calon anggota. Pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan biografi dasar, dan kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menyingkirkan orang-orang romantis dan petualang serta mereka yang tidak secara serius memikirkan potensi pengorbanan. Mereka yang terpilih menghadiri serangkaian seminar indoktrinasi selama 4 bulan dalam kelompok yang terdiri dari 5-10 orang, di mana mereka diajarkan ideologi Irgun dan kode etik yang diharapkan dari para anggotanya. Seminar-seminar ini juga mempunyai tujuan lain, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sabar dan memiliki tujuan yang salah yang telah lolos dari wawancara seleksi. Kemudian, anggota diperkenalkan dengan anggota lainnya, diajarkan lokasi rumah persembunyian, dan diberikan pelatihan militer. Anggota Irgun dilatih menggunakan senjata api, granat tangan, dan diajari cara melakukan serangan gabungan terhadap sasaran. Kursus penanganan senjata dan taktik diberikan di kamp pelatihan rahasia, sedangkan latihan menembak dilakukan di gurun atau di laut. Akhirnya, kamp pelatihan terpisah didirikan untuk pelatihan senjata berat. Kursus yang paling ketat adalah kursus bahan peledak bagi pembuat bom, yang berlangsung selama 1 tahun.
Pihak berwenang Inggris percaya bahwa beberapa anggota Irgun mendaftar di bagian Yahudi di kepolisian Palestina selama 1 tahun sebagai bagian dari pelatihan mereka, di mana mereka juga lulus intelijen. Selain program pelatihan Irgun yang canggih, banyak anggota Irgun adalah veteran Haganah termasuk Palmah, angkatan bersenjata Inggris, dan kelompok partisan Yahudi yang melancarkan perang gerilya di Eropa yang diduduki Nazi, sehingga menghasilkan kekuatan militer yang signifikan, pelatihan dan pengalaman tempur ke dalam organisasi. Irgun juga menjalankan kursus untuk agen intelijennya, di mana rekrutannya diajarkan teknik spionase, kriptografi, dan analisis. Dari anggota Irgun, hampir semuanya merupakan anggota paruh waktu. Mereka diharapkan untuk mempertahankan kehidupan sipil dan pekerjaan mereka, membagi waktu mereka antara kehidupan sipil dan aktivitas bawah tanah. Jumlah anggota tetapnya tidak pernah lebih dari 40 orang, yang diberi sedikit uang saku untuk hidup. Setelah bergabung, setiap anggota menerima nama bawah tanah. Anggota Irgun dibagi menjadi beberapa sel, dan bekerja dengan anggota selnya sendiri. Identitas anggota Irgun di sel lain dirahasiakan. Hal ini memastikan bahwa seorang anggota Irgun yang ditawan hanya dapat mengkhianati beberapa rekannya. Selain anggota Irgun di Palestina, sel-sel Irgun bawah tanah yang terdiri dari orang-orang Yahudi lokal didirikan di Eropa setelah Perang Dunia II. Sel Irgun juga didirikan di Shanghai, rumah bagi banyak pengungsi Eropa Yahudi. Irgun juga membuat rekening bank Swiss. Eli Tafin, mantan kepala intelijen Irgun, diangkat menjadi komandan Irgun di luar negeri. Pada bulan November tahun 1947, pemberontakan Yahudi berakhir ketika PBB menyetujui pembagian Palestina, dan Inggris telah mengumumkan niat mereka untuk mundur pada bulan sebelumnya. Ketika Inggris pergi dan Perang Saudara di Mandat Palestina tahun-tahun 1947 sampai 48 mulai berlangsung, Irgun keluar dari gerakan bawah tanah dan mulai berfungsi lebih sebagai tentara tetap dan bukan sebagai organisasi bawah tanah. Organisasi ini mulai merekrut, melatih, dan menggalang dana secara terbuka, serta mendirikan basis, termasuk fasilitas pelatihan. Ia juga memperkenalkan komunikasi lapangan dan menciptakan unit medis dan layanan pasokan. Hingga Perang Dunia II kelompok tersebut mempersenjatai diri dengan senjata yang dibeli di Eropa, terutama Italia dan Polandia, dan diselundupkan ke Palestina. Irgun juga mendirikan bengkel yang memproduksi suku cadang dan perlengkapan senjata. Juga diproduksi ranjau darat dan granat tangan sederhana. Cara lain Irgun mempersenjatai diri adalah dengan mencuri senjata dari polisi dan militer Inggris. Sebelum Perang Dunia II, pendirian, langkah pertama Irgun terjadi setelah kerusuhan tahun 1929. Di Haganah cabang Yerusalem ada perasaan kecewa dan keresahan internal terhadap pimpinan gerakan dan Histadrut, saat itu organisasi yang menjalankan Haganah. Perasaan ini disebabkan oleh pandangan bahwa Haganah tidak cukup membela kepentingan Yahudi di wilayah tersebut. Demikian pula, para pengkritik kepemimpinan menentang dugaan kegagalan dalam hal jumlah senjata, kesiapan gerakan dan kebijakannya untuk menahan diri dan tidak melawan. Pada tanggal 10 April tahun 1931, komandan dan manajer peralatan mengumumkan bahwa mereka menolak mengembalikan senjata ke Haganah yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya, sebelum Hari Raya Nabi Musa. Senjata-senjata ini kemudian dikembalikan oleh Komandan Cabang Yerusalem, Avraham Tehomi alias Gideon. Namun, para komandan yang memutuskan untuk memberontak terhadap kepemimpinan Haganah menyampaikan pesan mengenai pengunduran diri mereka kepada Fatlemi, dan perpecahan ini menciptakan gerakan independen baru. Pemimpin gerakan bawah tanah baru ini adalah Avraham Tehomi, bersama anggota pendiri lainnya yang semuanya merupakan komandan senior di Haganah, anggota Hapul Hatzair dan Histadrut. Di antara mereka juga ada Eliyahu Ben-Horin, aktivis partai revisionis. Kelompok ini dikenal dengan sebutan, Geng Odessa, karena sebelumnya mereka pernah menjadi anggota Haganah Haatzmit Yahudi Odessa. Gerakan baru ini diberi nama Irgun Swailemi, organisasi militer nasional, untuk menekankan sifat aktifnya berbeda dengan Haganah. Apalagi organisasi ini didirikan dengan keinginan untuk menjadi organisasi militer sejati dan bukan sekadar milisi seperti Haganah saat itu. Pada musim gugur tahun itu kelompok Yerusalem bergabung dengan kelompok bersenjata lain yang berafiliasi dengan Betar. Pusat kegiatan kelompok Betar berada di Tel Aviv, dan mereka memulai kegiatannya pada tahun 1928 dengan berdirinya Sekolah Perwira dan Instruktur Betar.
Mahasiswa di lembaga ini sebelumnya telah memisahkan diri dari Haganah, karena alasan politik, dan kelompok baru tersebut menamakan dirinya Pertahanan Nasional. Selama kerusuhan tahun 1929, pemuda Betar berpartisipasi dalam pertahanan lingkungan Tel Aviv di bawah komando Yirmiyahu Halperin, atas perintah Balai Kota Tel Aviv. Setelah kerusuhan, kelompok Tel Avivian berkembang dan dikenal sebagai organisasi sayap kanan. Setelah perluasan Tel Aviv, cabang lain didirikan di Haifa. Menjelang akhir tahun 1932, Safed cabang Haganah juga membelot dan bergabung dengan Irgun, serta banyak anggota asosiasi olahraga Maccabi. Pada saat itu buletin bawah tanah gerakan tersebut, Ahmed Sudah Benteng, juga mulai diterbitkan, mengungkapkan tren aktif gerakan tersebut. Irgun juga meningkatkan jumlahnya dengan memperluas rancangan resimen Betar, kelompok sukarelawan, yang berkomitmen untuk menjaga keamanan dan melakukan kegiatan perintis selama 2 tahun. Resimen ini bermarkas di tempat-tempat yang menjadi asal mula benteng baru Irgun di banyak tempat, termasuk pemukiman Yesod Hamaalah, Mismar Hayarden, Rospina, Metula dan Naharia di utara, di tengah, Hadera, Binyamina, Herzliya, Netanya dan Kfar Saba, dan di selatan sana, Rishon LeZion, Rehovot dan Nes Ziona. Resimen-resimen selanjutnya juga aktif di kota tua Yerusalem, Brigade Kotel, antara lain. Pusat pelatihan dasar berbasis di Ramat Gan, Kastina, oleh Kiryat Malahi hari ini, dan tempat lainnya. Di bawah komando Tehomi. Avraham Tehomi, komandan pertama Irgun. Pada tahun 1933 terdapat beberapa tanda kerusuhan, terlihat dari hasutan para pemimpin Arab setempat untuk bertindak melawan pihak berwenang. Respons Inggris yang kuat meredakan gangguan tersebut dengan cepat. Pada masa itu Irgun beroperasi dengan cara yang mirip dengan Haganah dan merupakan organisasi penjaga. Kedua organisasi bekerja sama dalam berbagai cara seperti koordinasi pos dan bahkan berbagi intelijen. Di dalam Irgun, Tehomi adalah orang pertama yang menjabat sebagai Kepala Markas Besar, atau Panglima Utama. Di samping Tehomi bertugas para komandan senior, atau Markas Besar, G30S. Seiring berkembangnya organisasi tersebut dipecah menjadi komando distrik. Pada bulan Agustus tahun 1933, sebuah komite pengawas untuk Irgun dibentuk, yang beranggotakan perwakilan dari sebagian besar partai politik Zionis. Anggota komite ini adalah Meir Grossman, dari Partai Negara Ibrani, Rabbi Meir Bar Ilan, dari Partai Mizrachi, Immanuel Neman atau Yehoshua Supersky, dari Jenderal Zionis dan Ze'ev Jabotinsky atau Eliyahu Ben Horin, dari Hatzohar. Sebagai protes terhadap, dan dengan tujuan mengakhiri imigrasi Yahudi ke Palestina, pemberontakan besar Arab tahun-tahun 1936 sampai tahun 1939 pecah pada tanggal 19 April tahun 1936. Kerusuhan tersebut berupa serangan oleh perusuh Arab yang menyergap jalan-jalan utama, pemboman jalan-jalan dan permukiman, serta vandalisme properti dan pertanian. Pada awalnya, Irgun dan Haganah umumnya mempertahankan kebijakan pengekangan, kecuali dalam beberapa kasus. Beberapa pihak menyatakan kebenciannya terhadap kebijakan ini, sehingga menimbulkan keresahan internal di kedua organisasi tersebut. Irgun cenderung lebih sering membalas, dan terkadang anggota Irgun berpatroli di luar posisi mereka untuk menghadapi penyerang sebelumnya. Namun, ada juga perbedaan pendapat mengenai apa yang harus dilakukan di Haganah. Karena bergabungnya banyak anggota pemuda Betar, Jabotinsky, pendiri Betar, mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan Irgun. Namun demikian, Jabotinsky berpendapat bahwa karena alasan moral, pembalasan dengan kekerasan tidak boleh dilakukan. Pada bulan November tahun 1936, Komisi PIL dikirim untuk menyelidiki pecahnya kerusuhan dan mengusulkan solusi untuk mengakhiri pemberontakan. Pada awal tahun 1937 masih ada beberapa orang di Yishuv yang merasa komisi tersebut akan merekomendasikan pembagian mandatori Palestina, tanah di sebelah barat Sungai Yordan sehingga menciptakan negara Yahudi di sebagian tanah tersebut. Kepemimpinan Irgun, serta komite pengawas, mempunyai keyakinan serupa, begitu pula beberapa anggota Haganah dan Badan Yahudi. Keyakinan ini memperkuat kebijakan pengekangan dan mengarah pada posisi bahwa tidak ada ruang bagi lembaga pertahanan di negara Yahudi di masa depan. Tehomi dikutip mengatakan, "Kami menghadapi peristiwa besar, negara Yahudi dan tentara Yahudi.
Dibutuhkan kekuatan militer tunggal. Posisi ini semakin memperparah perbedaan pendapat mengenai kebijakan pengekangan, baik di kalangan Irgun maupun di kubu politik yang beraliansi dengan organisasi tersebut. Komite Pimpinan Irgun mendukung merger dengan Haganah. Pada tanggal 24 April tahun 1937, referendum diadakan di antara anggota Irgun mengenai kelangsungan independensinya. David Razil dan Avraham Yair Stern secara terbuka mendukung keberlangsungan keberadaan Irgun seperti kutipan mereka. Irgun telah ditempatkan, sebelum mengambil keputusan, apakah akan tunduk pada otoritas pemerintah dan badan Yahudi atau bersiap untuk pengorbanan ganda dan bahaya. Beberapa dari teman-teman kami tidak memiliki kemauan yang cukup untuk menghadapi situasi yang sulit ini, dan telah tunduk kepada badan Yahudi dan telah meninggalkan pertempuran. Semua upaya untuk bersatu dengan organisasi sayap kiri telah gagal, karena kaum kiri ikut serta dalam perundingan bukan atas dasar penyatuan kekuatan, melainkan penyerahan salah satu kekuatan kepada kekuatan lainnya. Perpecahan pertama, pada bulan April tahun 1937 Irgun terpecah setelah referendum. Sekitar 1,500 sampai 2,000 orang, sekitar separuh anggota Irgun, termasuk staf komando senior, anggota komite regional, beserta sebagian besar senjata Irgun, kembali ke Haganah yang saat itu berada di bawah pimpinan badan Yahudi. Kendali komite pengawas atas Irgun berakhir, dan Jabotinsky mengambil alih komando. Menurut pendapat mereka, pencopotan Haganah dari kepemimpinan badan Yahudi ke lembaga-lembaga nasional mengharuskan mereka kembali. Selain itu, mereka tidak lagi melihat perbedaan ideologi yang signifikan di antara gerakan-gerakan tersebut. Mereka yang tetap berada di Irgun sebagian besar adalah para aktivis muda, kebanyakan orang awam, yang berpihak pada independensi Irgun. Faktanya, sebagian besar yang tersisa adalah orang Betar. Moshe Rosenberg memperkirakan masih ada sekitar 1.800 anggota. Secara teori, Irgun tetap merupakan organisasi yang tidak beraliansi dengan partai politik, namun kenyataannya komite pengawas dibubarkan dan jalur ideologi lanjutan Irgun dijabarkan sesuai dengan aliran pemikiran Z.F. Jabotinsky dan keputusannya, hingga akhirnya gerakan tersebut menjadi revisionis, lengan militer Zionisme. Salah satu perubahan besar dalam kebijakan yang dilakukan Jabotinsky adalah berakhirnya kebijakan pengekangan. Pada tanggal 27 April tahun 1937, Irgun mendirikan markas baru, dikelola oleh Moshe Rosenberg sebagai kepala, Avraham Yair Stern sebagai sekretaris, David Razil sebagai kepala cabang Yerusalem, Hanoch Kalai sebagai komandan Haifa dan Aharon Haichman sebagai komandan cabang Yerusalem. Tel Aviv. Pada tanggal 20 Tammuz, tanggal 29 Juni, hari kematian Theodor Herzl, sebuah upacara diadakan untuk menghormati reorganisasi gerakan bawah tanah. Untuk tujuan keamanan upacara ini diadakan di sebuah lokasi konstruksi di Tel Aviv. Z.F. Jabotinsky menempatkan Kolonel Robert Bitker sebagai kepala Irgun. Bitker sebelumnya menjabat sebagai komisaris Betar di Tiongkok dan memiliki pengalaman militer. Beberapa bulan kemudian, mungkin karena ketidakcocokan total dengan posisinya, Jabotinsky menggantikan Bitker dengan Moshe Rosenberg. Ketika laporan Komisi Pil diterbitkan beberapa bulan kemudian, kubu revisionis memutuskan untuk tidak menerima rekomendasi komisi tersebut. Terlebih lagi, organisasi Betar, Hatzohar dan Irgun mulai meningkatkan upaya mereka untuk membawa orang-orang Yahudi ke Eretz Israel, tanah Israel, secara ilegal. Aliyah ini dikenal dengan nama, Aliyah Af-Alpi, namun demikian. Bertentangan dengan posisi ini, badan Yahudi mulai bertindak atas nama kepentingan Zionis di bidang politik, dan melanjutkan kebijakan pengekangan. Sejak saat itu, perbedaan antara Haganah dan Irgun menjadi lebih jelas. Imigrasi ilegal. Kapal Parita membongkar muatan imigran di pantai Tel Aviv. Menurut rencana evakuasi, Jabotinsky, yang menyerukan jutaan orang Yahudi Eropa untuk segera dibawa ke Palestina, Irgun membantu imigrasi ilegal orang Yahudi Eropa ke Palestina. Ini dinamakan oleh Jabotinsky sebagai olahraga nasional. Bagian terpenting dari imigrasi sebelum Perang Dunia II dilakukan oleh kubu revisionis, terutama karena lembaga-lembaga Yishuv dan badan Yahudi menghindari tindakan semacam itu atas dasar biaya dan keyakinan mereka bahwa Inggris di masa depan akan mengizinkan penyebaran Yahudi secara luas imigrasi. Irgun bergabung dengan Hatzohar dan Betar pada bulan September tahun 1937, ketika mereka membantu pendaratan konvoi 54 anggota Betar di pantai Tantura, dekat Haifa.
Irgun bertanggung jawab untuk secara diam-diam membawa olim, atau imigran Yahudi, ke pantai, dan menyebarkannya ke berbagai pemukiman Yahudi. Irgun juga mulai ikut serta dalam pengorganisasian perusahaan imigrasi dan melakukan proses pendampingan kapal. Hal ini dimulai dengan kapal Draga yang tiba di pantai Palestina Britania pada bulan September tahun 1938. Pada bulan Agustus tahun yang sama, dibuat kesepakatan antara Ari Jabotinsky putra Z.F. Jabotinsky, perwakilan Betar dan Hillel Kook, sang perwakilan Irgun, untuk mengkoordinasikan imigrasi, juga dikenal sebagai Hapala. Perjanjian ini juga dibuat dalam Konvensi Paris, pada bulan Februari tahun 1939, yang dihadiri oleh Z.F. Jabotinsky dan David Razil. Setelah itu, didirikanlah Aliyah Center, yang beranggotakan perwakilan Hatzohar, Betar, dan Irgun, sehingga menjadikan Irgun sebagai peserta penuh dalam proses tersebut. Kondisi kapal yang sulit menuntut kedisiplinan yang tinggi. Orang-orang yang berada di kapal sering kali dibagi menjadi beberapa unit, dipimpin oleh komandan. Selain melakukan absensi harian dan pembagian makanan dan air, biasanya sangat sedikit, pembicaraan terorganisir juga diadakan untuk memberikan informasi mengenai kedatangan sebenarnya di Palestina. Salah satu kapal terbesar adalah Sakaria, dengan 2.300 penumpang, setara dengan 0,5% populasi Yahudi di Palestina. Kapal pertama tiba pada tanggal 13 April tahun 1937, dan yang terakhir pada tanggal 13 Februari tahun 1940. Secara keseluruhan, sekitar 18.000 orang Yahudi berimigrasi ke Palestina dengan bantuan organisasi revisionis dan inisiatif swasta dari revisionis lainnya. Sebagian besar tidak ditangkap oleh Inggris. Akhir dari pengekangan, David Razil, komandan Irgun, sambil terus mempertahankan pemukiman, anggota Irgun mulai menyerang desa-desa Arab sekitar bulan April tahun 1936, sehingga mengakhiri kebijakan pengekangan. Serangan-serangan ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut di pihak Arab, sehingga menyebabkan bangsa Arab menginginkan perdamaian dan ketenangan. Pada bulan Maret tahun 1938, David Razil menulis di surat kabar bawah tanah, By the Sword, sebuah artikel konstitutif untuk Irgun secara keseluruhan, di mana ia menciptakan istilah, pertahanan aktif. Yang isinya adalah, tindakan Haganah saja tidak akan pernah menjadi kemenangan sejati. Jika tujuan perang adalah untuk mematahkan kemauan musuh, dan hal ini tidak dapat dicapai tanpa menghancurkan semangatnya, jelas kita tidak bisa puas hanya dengan operasi defensif. Metode pertahanan seperti itu, yang memungkinkan musuh untuk menyerang sesuka hati, untuk mengatur ulang dan menyerang lagi, dan tidak bermaksud untuk menghilangkan kemampuan musuh untuk menyerang untuk kedua kalinya, disebut pertahanan pasif, dan berakhir dengan kejatuhan dan kehancuran. Siapapun yang tidak ingin dikalahkan tidak punya pilihan tapi untuk menyerang. Pihak yang berperang, yang tidak bermaksud untuk menindas tetapi untuk menyelamatkan kebebasan dan kehormatannya, hanya mempunyai satu cara yang tersedia, yaitu cara menyerang. Pertahanan dengan cara menyerang, untuk menghilangkan pilihan menyerang musuh, disebut pertahanan aktif. Pada akhir Perang Dunia II, lebih dari 250 orang Arab telah terbunuh. Contohnya meliputi, setelah penembakan orang Arab di sekolah Carmel di Tel Aviv, yang mengakibatkan kematian seorang anak Yahudi, anggota Irgun menyerang lingkungan Arab dekat Kerem Hatemanim di Tel Aviv, membunuh seorang pria Arab dan melukai lainnya. Pada tanggal 17 Agustus Irgun menanggapi penembakan yang dilakukan oleh orang Arab dari kereta Jaffa, Yerusalem terhadap orang Yahudi yang sedang menunggu di blok kereta di Jalan Herzl di Tel Aviv. Pada hari yang sama, ketika seorang anak Yahudi terluka akibat penembakan tersebut, anggota Irgun menyerang sebuah kereta api di rute yang sama, menewaskan satu orang Arab dan melukai 5 lainnya. Selama tahun 1936, anggota Irgun melakukan kurang lebih 10 serangan. Sepanjang tahun 1937 Irgun melanjutkan operasi ini. Pada tanggal 6 Maret seorang Yahudi yang sedang salat Sabat di tembok barat ditembak oleh seorang Arab setempat. Beberapa jam kemudian, Irgun menembaki seorang Arab di lingkungan Rechavia di Yerusalem. Pada tanggal 29 Juni sekelompok orang Arab menyerang sebuah basek di Jalan Yerusalem, Tel Aviv, menewaskan seorang Yahudi. Keesokan harinya, 2 orang Yahudi juga dibunuh di dekat Karkur. Beberapa jam kemudian, Irgun melakukan sejumlah operasi balasan. Sebuah bas Arab yang sedang menuju Lifta diserang di Yerusalem. Di 2 lokasi lain di Yerusalem,
warga Arab juga ditembak. Di Tel Aviv, sebuah granat tangan dilemparkan ke sebuah kedai kopi Arab di Carmel Set, melukai banyak pengunjung. Anggota Irgun juga melukai seorang Arab di Reines Set, di Tel Aviv. Pada tanggal 5 September Irgun menanggapi pembunuhan seorang rabi dalam perjalanan pulang dari doa di kota tua Yerusalem dengan melemparkan bahan peledak ke sebuah bus Arab yang meninggalkan Lifta, melukai 2 penumpang wanita dan seorang petugas polisi Inggris. Namun pada saat itu, tindakan tersebut belum menjadi bagian dari kebijakan Irgun yang dirumuskan. Tidak semua operasi yang disebutkan di atas mendapat persetujuan komandan, dan Jabotinsky tidak mendukung tindakan tersebut pada saat itu. Jabotinsky masih berharap untuk membentuk kekuatan Yahudi secara terbuka dan tidak harus beroperasi di bawah tanah. Namun, kegagalan Komisi Pil dan berlanjutnya kekerasan di pihak Arab menyebabkan Irgun memikirkan kembali kebijakan resminya. Peningkatan operasi. Tanggal 14 November tahun 1937 merupakan titik balik dalam aktivitas Irgun. Sejak saat itu, Irgun meningkatkan pembalasannya. Menyusul peningkatan jumlah serangan yang ditujukan terhadap orang Yahudi, termasuk pembunuhan 5 anggota kibuts di dekat Kiryat Anafim, sekarang kibuts Ma'ale Hamisa, Irgun melakukan serangkaian serangan di berbagai tempat di Yerusalem, menewaskan 5 orang Arab. Operasi juga dilakukan di Haifa, penembakan di lingkungan Wadi Nisnas yang berpenduduk Arab dan di Herzliya. Tanggal tersebut dikenal sebagai hari berakhirnya kebijakan pengekangan, Haflagah, atau sebagai Minggu Hitam ketika operasi mengakibatkan terbunuhnya 10 orang Arab. Ini adalah saat organisasi sepenuhnya mengubah kebijakannya, dengan persetujuan Jabotinsky dan markas besar terhadap kebijakan, pertahanan aktif, sehubungan dengan tindakan Irgun. Inggris membalasnya dengan menangkap anggota Betar dan Hatzohar yang diduga anggota Irgun. Pengadilan militer diizinkan untuk bertindak berdasarkan peraturan waktu darurat, dan bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang. Dengan cara ini Yehezkel Altman, seorang penjaga di batalion Betar di lingkungan Nahalat Yitzchak di Tel Aviv, menembaki sebuah bus Arab, tanpa sepengetahuan komandannya. Altman bertindak sebagai tanggapan atas penembakan terhadap kendaraan Yahudi di Jalan Tel Aviv, Yerusalem sehari sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan diri dan dijatuhi hukuman mati, hukuman yang kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup. Meskipun ada penangkapan, anggota Irgun terus melakukan perlawanan. Jabotinsky memberikan dukungan moralnya terhadap kegiatan ini. Dalam suratnya kepada Moshe Rosenberg pada tanggal 18 Maret tahun 1938 dia menulis, "Katakan kepada mereka, dari jauh saya mengumpulkan dan menyimpan, sebagai harta berharga, berita tentang kehidupan Anda. Aku mengetahui rintangan-rintangan yang tidak menghalangi semangatmu, dan aku juga mengetahui tindakanmu. Saya sangat gembira karena saya diberkati dengan siswa seperti itu." Meskipun Irgun melanjutkan aktivitas seperti ini, mengikuti perintah Rosenberg, aktivitas tersebut sangat dibatasi. Selain itu, karena takut akan ancaman hukuman mati dari Inggris bagi siapapun yang kedapatan membawa senjata, semua operasi dihentikan selama 8 bulan. Namun, penolakan terhadap kebijakan ini berangsur-angsur meningkat. Pada bulan April tahun 1938, sebagai respons terhadap pembunuhan 6 orang Yahudi, anggota Betar dari Brigade Rospina melakukan misi pembalasan, tanpa persetujuan komandan mereka, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Avi Slaim. Pada tanggal 21 April tahun 1938, setelah beberapa minggu perencanaan, ia dan 2 rekannya dari Irgun Etzel menyergap sebuah bus Arab di sebuah tikungan jalan pegunungan dekat Safat. Mereka memiliki granat tangan, pistol, dan pistol. Rencana mereka adalah menghancurkan mesin sehingga bus tersebut terjatuh ke pinggir jalan dan seluruh penumpangnya tewas. Ketika bus mendekat, mereka menembaknya, bukan ke udara, seperti yang dikatakan Mailer, tetapi granat yang dilemparkan Ben Yosef tidak meledak. Bus dengan penumpangnya yang berteriak-teriak dan ketakutan terus melaju. Meski kejadian tersebut berakhir tanpa korban jiwa, namun ketiganya berhasil ditangkap, dan salah satunya, Shlomo Ben Yosef dijatuhi hukuman mati. Demonstrasi di seluruh negeri, serta tekanan dari institusi dan orang-orang seperti Dr. Chaim Weizmann dan Kepala Rabi Mandatori Palestina, Yitzhak Halevi Herzog tidak mengurangi hukumannya. Dalam tulisan Shlomo Ben Yosef dalam bahasa Ibrani kemudian ditemukan, "Saya akan mati dan saya tidak menyesal sama sekali. Mengapa? Karena saya akan mati demi negara kita." Shlomo Ben Yosef.
Pada tanggal 29 Juni tahun 1938 dia dieksekusi, dan menjadi anggota Olei Hagardom yang pertama. Irgun menghormatinya setelah kematiannya dan banyak yang menganggapnya sebagai contoh. Mengingat hal ini, dan karena kemarahan pimpinan Irgun atas keputusan untuk mengambil kebijakan pengekangan sampai saat itu, Jabotinsky memecat Rosenberg dari jabatannya dan menggantikannya dengan David Razil, yang terbukti menjadi komandan Irgun paling terkemuka sampai saat itu. Menachem mulai. Jabotinsky secara bersamaan menginstruksikan Irgun untuk mengakhiri kebijakan pengekangan mereka, yang mengarah pada operasi ofensif bersenjata hingga berakhirnya pemberontakan Arab pada tahun 1939. Saat ini, Irgun melancarkan sekitar 40 operasi terhadap orang-orang Arab dan desa-desa Arab, misalnya. Setelah seorang ayah dan anak Yahudi terbunuh di kota tua Yerusalem, pada tanggal 6 Juni tahun 1938, anggota Irgun melemparkan bahan peledak dari atap rumah di dekatnya, menewaskan 2 orang Arab dan melukai 4 orang. Irgun menanam ranjau darat di sejumlah pasar Arab, terutama di tempat-tempat yang diidentifikasi oleh Irgun sebagai pusat aktivitas geng bersenjata Arab. Bahan peledak yang diledakkan di pasar Arab di Yerusalem pada tanggal 15 Juli menewaskan 10 warga Arab setempat. Dalam keadaan serupa, 70 orang Arab terbunuh oleh ranjau darat yang ditanam di pasar Arab di Haifa. Tindakan ini membuat parlemen Inggris membahas gangguan di Palestina. Pada tanggal 23 Februari tahun 1939 Sekretaris Negara Koloni, Malcolm McDonnell mengungkapkan niat Inggris untuk membatalkan mandat dan mendirikan negara yang akan menjaga hak-hak Arab. Hal ini menyebabkan gelombang kerusuhan dan serangan orang-orang Arab terhadap orang Yahudi. Irgun membalasnya 4 hari kemudian dengan serangkaian serangan terhadap bas Arab dan lokasi lainnya. Inggris menggunakan kekuatan militer melawan para perusuh Arab dan pada tahap akhir pemberontakan komunitas Arab di Palestina, pemberontakan tersebut memburuk menjadi serangkaian perang geng internal. Pada periode yang sama, poster propaganda Irgun tahun 1931 untuk didistribusikan di Eropa Tengah, peta menunjukkan Israel ditetapkan di perbatasan mandatori Palestina dan Emirat Transjordania, yang diklaim Irgun secara keseluruhan sebagai negara Yahudi di masa depan. Pada saat yang sama, Irgun juga memantapkan dirinya di Eropa. Irgun membangun sel-sel bawah tanah yang berpartisipasi dalam mengatur migrasi ke Palestina. Sel-sel tersebut hampir seluruhnya terdiri dari anggota Betar, dan aktivitas utama mereka adalah pelatihan militer sebagai persiapan emigrasi ke Palestina. Ikatan yang dibentuk dengan otoritas Polandia menghasilkan kursus di mana komandan Irgun dilatih oleh perwira Polandia dalam masalah militer tingkat lanjut seperti perang gerilya, taktik, dan penempatan ranjau darat. Avraham Yair Stern terkenal di kalangan penyelenggara sel di Eropa. Pada tahun 1937, pihak berwenang Polandia mulai mengirimkan sejumlah besar senjata ke gerakan bawah tanah. Menurut aktivis Irgun, Polandia memasok 25.000 senapan kepada organisasi tersebut, serta material dan senjata tambahan. Pada musim panas 1939 gudang Irgun di Warsawa menyimpan 5.000 senapan dan 1.000 senapan mesin. Pelatihan dan dukungan dari Polandia akan memungkinkan organisasi tersebut untuk memobilisasi 30.000 sampai 40.000 orang. Pemindahan pistol, senapan, bahan peledak dan amunisi terhenti dengan pecahnya Perang Dunia II. Bidang lain di mana Irgun beroperasi adalah pelatihan pilot, sehingga mereka dapat bertugas di Angkatan Udara dalam Perang Kemerdekaan di masa depan, di Sekolah Penerbangan di Lod. Menjelang akhir tahun 1938 terdapat kemajuan dalam menyelaraskan ideologi Irgun dan Haganah. Banyak yang mengabaikan keyakinan bahwa wilayah tersebut akan terbagi dan negara Yahudi akan segera berdiri. Haganah mendirikan sebuah unit operasi khusus, diucapkan POM, yang melakukan serangan balasan setelah kekerasan di Arab. Operasi ini berlanjut hingga tahun 1939. Selain itu, perlawanan di dalam Yishuv terhadap imigrasi ilegal menurun secara signifikan, dan Haganah mulai melemah, membawa orang-orang Yahudi ke Palestina menggunakan kapal sewaan, seperti yang dilakukan Irgun di masa lalu. Operasi pertama melawan Inggris. Penerbitan buku putih McDonnell tahun 1939 membawa serta dekrit baru yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih adil antara Yahudi dan Arab. Namun, hal itu dianggap oleh sebagian orang Yahudi berdampak buruk terhadap kelanjutan perkembangan komunitas Yahudi di Palestina. Yang paling utama adalah larangan menjual tanah kepada orang Yahudi,
dan kuota yang lebih kecil untuk imigrasi orang Yahudi. Seluruh Yishuv sangat marah dengan isi buku putih. Terjadi demonstrasi menentang makalah pengkhianat, karena dianggap menghalangi berdirinya tanah air Yahudi di Palestina. Di bawah komando sementara Hanokalai, Irgun mulai menyabotase infrastruktur strategis seperti fasilitas listrik, radio dan saluran telepon. Ia juga mulai mempublikasikan aktivitas dan tujuannya. Hal ini dilakukan di pengumuman jalanan, surat kabar, serta stasiun radio bawah tanah Kol Zion Halochemet. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1939, Irgun membunuh Ralph Kerens, seorang perwira polisi Inggris yang, sebagai kepala Departemen Yahudi di Kepolisian Palestina, sedang menutup jaring di Avraham Stern. Irgun menuduhnya melakukan penyiksaan terhadap sejumlah anggotanya. Kerens dan Ronald Barker, petugas polisi Inggris lainnya, terbunuh oleh ranjau darat Irgun yang diledakkan dari jarak jauh. Inggris meningkatkan upaya mereka melawan Irgun. Akibatnya, pada tanggal 31 Agustus polisi Inggris menangkap anggota pertemuan di markas Irgun. Keesokan harinya, tanggal 1 September tahun 1939, pecah Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, setelah pecahnya perang, ZF Jabotinsky dan organisasi Zionis baru menyuarakan dukungan mereka terhadap Inggris dan Prancis. Pada pertengahan September tahun 1939 Razil dipindahkan dari tempat penahanannya di Tesrifin. Hal ini antara lain mendorong Irgun untuk mengumumkan penghentian aktivitasnya melawan Inggris agar tidak menghalangi upaya Inggris untuk melawan musuh terbesar orang Ibrani di dunia, yaitu Nazisme Jerman. Pengumuman ini diakhiri dengan harapan bahwa setelah perang sebuah negara Ibrani akan didirikan, dalam batas-batas sejarah tanah air yang telah dibebaskan. Setelah pengumuman ini, anggota Irgun, Betar dan Hatzohar, termasuk Razil dan pimpinan Irgun, secara bertahap dibebaskan dari tahanan. Irgun tidak menutup kemungkinan bergabung dengan tentara Inggris dan Brigade Yahudi. Anggota Irgun memang mendaftar di berbagai unit Inggris. Anggota Irgun juga membantu pasukan Inggris dengan intelijen di Rumania, Bulgaria, Maroko, dan Tunisia. Unit Irgun juga beroperasi di Suriah dan Lebanon. David Razil kemudian meninggal dalam salah satu operasi ini. Selama Holocaust, anggota Betar berkali-kali memberontak melawan Nazi di wilayah pendudukan Eropa. Pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Ghetto Warsawa, di mana sebuah organisasi bawah tanah bersenjata bertempur, dibentuk oleh Betar dan Hatzohar dan dikenal sebagai Idowski Związek Wojskowy atau disingkat ZU, merupakan persatuan militer Yahudi. Terlepas dari asal-usul politiknya, ZU menerima anggota tanpa memandang afiliasi politik, dan menjalin kontak sebelum perang dengan unsur militer Polandia. Karena perbedaan tujuan dan strategi, ZU tidak dapat membentuk front bersama dengan para pejuang ghetto arus utama dari Idowska Organizacja Bojowa, dan bertempur secara independen di bawah kepemimpinan militer Paweł Frenkiel dan kepemimpinan politik Dawid Wedowinski. Ada beberapa contoh anggota Betar yang terdaftar di militer Inggris menyelundupkan senjata Inggris ke Irgun. Sejak tahun 1939 dan seterusnya, delegasi Irgun di Amerika Serikat berupaya membentuk tentara Yahudi yang terdiri dari pengungsi Yahudi dan Yahudi dari Palestina, untuk berperang bersama sekutu. Pada bulan Juli tahun 1943, Komite Darurat untuk Menyelamatkan Orang Yahudi di Eropa, dibentuk, dan bekerja hingga akhir perang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi di Eropa dari Nazi dan untuk menggalang dukungan publik terhadap negara Yahudi. Namun, baru pada bulan Januari tahun 1944 Presiden AS Franklin Roosevelt mendirikan Dewan Pengungsi Perang, yang mencapai beberapa keberhasilan dalam menyelamatkan orang-orang Yahudi Eropa. Perpecahan kedua, Avraham Yair Buritan. Sepanjang periode ini, Inggris terus menegakkan ketentuan-ketentuan buku putih, yang mencakup larangan penjualan tanah, pembatasan imigrasi Yahudi dan peningkatan kewaspadaan terhadap imigrasi ilegal. Salah satu alasan mengapa Inggris melarang penjualan tanah kepada siapapun, adalah kebingungan dalam pencatatan tanah pasca Ottoman, sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik tanah yang akan dijual. Di kalangan Irgun, hal ini menimbulkan banyak kekecewaan dan keresahan, yang pusatnya adalah perselisihan dengan pimpinan organisasi Zionis baru, David Razil dan markas besar Irgun. Pada tanggal 18 Juni tahun 1939, Avraham Yair Stern dan pimpinan lainnya dibebaskan dari penjara dan terjadi keretakan antara pimpinan Irgun dan Hatzohar.
Kontroversi tersebut berpusat pada isu gerakan bawah tanah yang tunduk pada kepemimpinan politik publik dan melawan Inggris. Setelah dibebaskan dari penjara, Razil mengundurkan diri dari markas besar. Yang membuatnya kecewa, operasi independen yang dilakukan oleh anggota senior Irgun dan beberapa komandan bahkan meragukan kesetiaan Razil. Sebagai gantinya, Stern terpilih menjadi pemimpin. Di masa lalu, Stern mendirikan sel rahasia Irgun di Polandia tanpa sepengetahuan Jabotinsky, yang bertentangan dengan keinginannya. Selain itu, Stern mendukung penghapusan Irgun dari otoritas organisasi Zionis baru, yang kepemimpinannya mendesak Razil untuk kembali ke komando Irgun. Dia akhirnya menyetujui. Jabotinsky menulis kepada Razil dan Stern, dan surat-surat ini didistribusikan ke cabang Irgun, yang berisi. Saya menyerukan kepada Anda, jangan biarkan apapun mengganggu persatuan kita. Dengarkan Komisaris Razil, yang saya percayai, dan berjanjilah kepada saya bahwa Anda dan Betar, pencapaian terbesar dalam hidup saya, akan berdiri kokoh dan bersatu dan mengizinkan saya untuk melanjutkan harapan kemenangan dalam perang untuk mewujudkan Macabel lama kita, mimpi. Stern dikirimi telegram dengan perintah untuk mematuhi Razil, yang diangkat kembali. Namun peristiwa tersebut tidak menghalangi perpecahan organisasi. Kecurigaan dan ketidakpercayaan merajalela di kalangan anggota. Dari Irgun sebuah organisasi baru dibentuk pada tanggal 17 Juli tahun 1940, yang pertama kali diberi nama Organisasi Militer Nasional di Israel, sebagai lawan dari Organisasi Militer Nasional di Tanah Israel, dan kemudian diubah namanya menjadi Lehi, singkatan dari Lohamei Herut Israel, Pejuang Kemerdekaan Israel. Jabotinsky meninggal di New York pada tanggal 4 Agustus tahun 1940, namun hal ini tidak mencegah perpecahan Lehi setelah kematian Jabotinsky. Hubungan terbentuk antara Irgun dan organisasi Zionis baru. Hubungan ini berlangsung hingga tahun 1944, ketika Irgun mendeklarasikan pemberontakan melawan Inggris. Perbedaan utama antara Irgun dan organisasi yang baru dibentuk adalah niatnya untuk melawan Inggris di Palestina, terlepas dari perang mereka melawan Jerman. Belakangan, timbul perbedaan operasional dan ideologi tambahan yang bertentangan dengan beberapa prinsip panduan Irgun. Misalnya, suku Lehi, tidak seperti suku Irgun, mendukung pertukaran populasi dengan orang Arab setempat. Perubahan kebijakan, lagu kebangsaan Irgun, tagar, melalui semua rintangan dan musuh. Baik Anda naik atau turun. Dalam nyala api pemberontakan, bawalah api untuk menyala, tidak apa-apa. Karena keheningan adalah kekotoran, tak ada gunanya darah dan jiwa. Demi kemuliaan yang tersembunyi, mati atau menaklukkan bukit, Yodevet, Masada, Betar. Perpecahan tersebut merugikan Irgun baik secara organisasi maupun moral. Sebagai pemimpin spiritual mereka, kematian Jabotinsky juga menambah perasaan tersebut. Bersama-sama, faktor-faktor ini menyebabkan pengabaian massal oleh para anggota. Inggris memanfaatkan kelemahan ini untuk mengumpulkan intelijen dan menangkap aktivis Irgun. Kepemimpinan Irgun yang baru, termasuk Meridor, Yerahmiel Halevi, Rabbi Mosezi Segal dan lainnya menggunakan jeda paksa dalam aktivitas untuk membangun kembali organisasi yang terluka. Periode ini juga ditandai dengan lebih banyaknya kerjasama antara Irgun dan Badan Yahudi, namun tuntutan tanpa kompromi David Ben-Gurion agar Irgun menerima perintah badan tersebut menggagalkan kerja sama lebih lanjut. Baik di Irgun maupun Haganah, semakin banyak suara yang terdengar menentang kerja sama apapun dengan Inggris. Namun demikian, operasi Irgun yang dilakukan untuk melayani Inggris ditujukan untuk menyabotase pasukan pro-Nazi di Irak, termasuk pembunuhan Haji Amin al-Husaini. Antara lain Razil dan Yakov Meridor berpartisipasi. Pada tanggal 20 April tahun 1941, selama serangan udara Luftwaffe terhadap RAF Habaniya dekat Baghdad, David Razil, komandan Irgun, terbunuh dalam operasi tersebut. Pada akhir tahun 1943, inisiatif gabungan Haganah, Irgun dikembangkan, untuk membentuk satu badan pejuang, tidak bersekutu dengan partai politik manapun, dengan nama Bangsa Pejuang. Rencana pertama badan baru ini adalah menculik Komisaris Tinggi Inggris untuk Palestina, Sir Harold Macmichael dan membawanya ke Siprus. Namun, Haganah membocorkan rencana operasi tersebut dan digagalkan sebelum diluncurkan. Namun demikian, pada tahap ini Irgun menghentikan kerjasamanya dengan Inggris. Seperti yang diceritakan Eliyahu Lankin dalam bukunya yaitu,
Segera setelah kegagalan Fighting Nation, diskusi praktis dimulai di markas besar Irgun mengenai deklarasi perang. Memberontak. Pemerintah Inggris menuduh teroris Yahudi membantu Nazi melalui serangan mereka di Palestina ketika perang di Eropa terus berlanjut. Pada tahun 1943 Korps II Polandia, yang dipimpin oleh Władysław Anders, tiba di Palestina dari Irak. Inggris bersikeras bahwa tidak ada satuan tentara Yahudi yang dibentuk. Akhirnya, banyak tentara asal Yahudi yang datang bersama tentara dibebaskan dan diizinkan tinggal di Palestina. Salah satunya adalah Menachem Begin, yang kedatangannya di Palestina menciptakan harapan baru di kalangan Irgun dan Betar. Begin pernah menjabat sebagai pemimpin gerakan Betar di Polandia, dan merupakan pemimpin yang dihormati. Yakov Mridor, yang saat itu menjadi komandan Irgun, mengemukakan gagasan untuk menunjuk Begin pada jabatan tersebut. Pada akhir tahun 1943, ketika Begin menerima jabatan tersebut, sebuah kepemimpinan baru dibentuk. Mridor menjadi wakil Begin, dan anggota dewan lainnya adalah Aryeh Ben Eliezer, Eliyahu Lankin, dan Shlomo Lev Ami. Pada tanggal 1 Februari tahun 1944, Irgun memasang poster di seluruh negeri, menyatakan pemberontakan melawan pemerintahan wajib Inggris. Poster-poster tersebut dimulai dengan mengatakan bahwa semua gerakan Zionis mendukung sekutu dan lebih dari 25.000 orang Yahudi telah mendaftar di militer Inggris. Harapan untuk membentuk tentara Yahudi telah pupus. Kaum Yahudi Eropa terjebak dan dihancurkan, namun Inggris tidak mengizinkan misi penyelamatan apapun. Bagian dokumen ini diakhiri dengan kata-kata berikut. Buku putih masih berlaku. Hal ini ditegakkan, meskipun ada pengkhianatan terhadap orang-orang Arab dan kesetiaan orang-orang Yahudi, meskipun banyak orang yang mendaftar ke Angkatan Darat Inggris, meskipun ada gencatan senjata dan ketenangan di tanah Israel, meskipun terjadi pembantaian massal orang-orang Yahudi di Eropa. Faktanya sederhana dan mengerikan. Selama 4 tahun terakhir perang, kita telah kehilangan jutaan orang terbaik di antara kita, jutaan lainnya berada dalam bahaya pemberantasan. Dan tanah Israel ditutup dan dikarantina karena Inggris yang menguasainya, mewujudkan buku putih, dan berupaya menghancurkan harapan terakhir rakyat kami. Irgun kemudian menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir dan mereka sekarang berperang dengan Inggris. Mereka menuntut pengalihan kekuasaan kepada pemerintahan Yahudi, untuk menerapkan 10 kebijakan. Di antaranya adalah evakuasi massal warga Yahudi dari Eropa, penandatanganan perjanjian dengan negara manapun yang mengakui kedaulatan negara Yahudi, termasuk Inggris, memberikan keadilan sosial kepada penduduk negara tersebut, dan kesetaraan penuh terhadap penduduk Arab. Proklamasi diakhiri dengan, Tuhan Israel, Tuhan semesta alam, akan berada di pihak kita. Tidak ada kemunduran, kebebasan atau kematian. Pemuda pejuang tidak akan mundur dalam menghadapi pengorbanan dan penderitaan, darah dan siksaan. Mereka tidak akan menyerah, selama masa lalu kita tidak diperbarui, selama bangsa kita tidak terjamin tanah airnya, kebebasannya, kehormatannya, makanannya, keadilannya dan hukumnya. Irgun memulai kampanye ini dengan agak lemah. Pada saat dimulainya pemberontakan, kekuatan mereka hanya sekitar 1.000 orang, termasuk sekitar 200 pejuang. Ia memiliki sekitar 4 senapan mesin ringan, 40 senapan, 60 pistol, 150 granat tangan, dan 2.000 kg bahan peledak, dan dananya sekitar 800 pound. Perjuangan melawan Inggris. Irgun memulai operasi militan terhadap simbol-simbol pemerintahan, dalam upaya untuk merusak operasi rezim serta reputasinya. Serangan pertama terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 1944, di kantor imigrasi pemerintah, yang merupakan simbol undang-undang imigrasi. Serangan tersebut berjalan lancar dan berakhir tanpa korban jiwa, seperti yang terjadi pada Sabtu malam, saat gedung-gedung kosong, di 3 kota terbesar, Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa. Pada tanggal 27 Februari kantor pajak pendapatan dibom. Beberapa bagian dari kota yang sama diledakkan, juga pada Sabtu malam, peringatan sebelumnya dipasang di dekat gedung. Pada tanggal 23 Maret gedung Markas Nasional Polisi Inggris di Kompleks Rusia di Yerusalem diserang, dan sebagian diledakkan. Serangan-serangan dalam beberapa bulan pertama ini dikecam keras oleh pimpinan terorganisir Yishuv dan Badan Yahudi, yang melihatnya sebagai provokasi yang berbahaya. Pada saat yang sama Lehi juga memperbarui serangannya terhadap Inggris. Irgun terus menyerang kantor polisi dan markas besarnya,
serta Benteng Tegart, sebuah kantor polisi yang dibentengi, sekarang menjadi lokasi latrun. Salah satu operasi yang relatif rumit adalah pengambil alihan stasiun radio di Ramallah, pada tanggal 17 Mei tahun 1944. Salah satu tindakan simbolis Irgun terjadi sebelum Yom Kippur tahun 1944. Mereka memasang pengumuman di sekitar kota, memperingatkan bahwa tidak ada petugas Inggris yang boleh datang ke tembok barat pada Yom Kippur, dan untuk pertama kalinya sejak mandat dimulai tidak ada petugas polisi Inggris yang berada di sana, mencegah orang-orang Yahudi dari meniup shofar tradisional di akhir puasa. Setelah puasa tahun itu Irgun menyerang 4 kantor polisi di pemukiman Arab. Untuk mendapatkan senjata, Irgun melakukan operasi penyitaan. Mereka merampok gudang senjata Inggris dan menyelundupkan senjata curian ke tempat persembunyian mereka. Pada fase aktivitas ini Irgun juga memutus seluruh hubungan resminya dengan organisasi Zionis baru, agar tidak mengikat nasib mereka pada organisasi bawah tanah. Begin tulis dalam memoarnya, The Revolt. Sejarah dan pengalaman mengajarkan kita bahwa jika kita mampu menghancurkan wibawa Inggris di Palestina, maka rezim tersebut akan hancur. Karena kami menemukan titik lemah pemerintah yang memperbudak, kami tidak melepaskannya. Pengasingan bawah tanah. Pada bulan Oktober tahun 1944 Inggris mulai mengusir ratusan anggota Irgun dan Lehi yang ditangkap ke kamp penahanan di Afrika. 251 tahanan dari Latrun diterbangkan dengan 13 pesawat, pada tanggal 19 Oktober ke sebuah kamp di Asmara, Eritrea. 11 angkutan tambahan dilakukan. Selama masa penahanannya, para tahanan seringkali melakukan pemberontakan dan mogok makan. Banyak upaya melarikan diri dilakukan hingga Juli tahun 1948 ketika orang-orang buangan dikembalikan ke Israel. Meskipun ada banyak orang yang berhasil melarikan diri dari kamp itu sendiri, hanya 9 orang yang benar-benar berhasil kembali. Salah satu keberhasilan yang tercatat adalah Yakov Meridor, yang melarikan diri 9 kali sebelum akhirnya mencapai Eropa pada bulan April tahun 1948. Kesengsaraan ini menjadi pokok bahasan dalam bukunya Long is the Path to Freedom, Chronicles of One of the Exiles. Musim berburu. Pada tanggal 6 November tahun 1944, Lord Moyne, wakil Menteri Negara Tetap Inggris di Kairo dibunuh oleh anggota Lehi Eliyahu Hakim dan Eliyahu Bethzuri. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran di dalam Yishuv dari reaksi rezim Inggris terhadap tindakan kekerasan bawah tanah terhadap mereka. Oleh karena itu, Badan Yahudi memutuskan untuk memulai musim berburu, yang dikenal sebagai Saison, dari bahasa Prancis, La Saison de Chasse. Pemulihan Irgun terlihat jelas ketika mereka mulai memperbarui kerjasamanya dengan Lehi pada bulan Mei tahun 1945, ketika mereka menyabotase jaringan pipa minyak, saluran telepon dan jembatan kereta api. Secara keseluruhan, lebih dari 1.000 anggota Irgun dan Lehi ditangkap dan ditahan di kamp-kamp Inggris selama Saison. Akhirnya musim berburu berakhir, dan bahkan ada pembicaraan tentang kerjasama dengan Haganah yang mengarah pada pembentukan Gerakan Perlawanan Yahudi. Gerakan Perlawanan Yahudi. Menjelang akhir bulan Juli tahun 1945, Partai Buruh di Inggris terpilih untuk berkuasa. Pimpinan Yishuv menaruh harapan besar bahwa hal ini akan mengubah kebijakan anti-Zionis yang dipertahankan Inggris saat itu. Namun, harapan tersebut dengan cepat pupus ketika pemerintah membatasi imigrasi Yahudi, dengan tujuan agar jumlah penduduk mandatori Palestina tanah di sebelah barat Sungai Yordan tidak lebih dari 1/3 dari jumlah total. Hal ini, seiring dengan meningkatnya penangkapan dan pengejaran terhadap anggota bawah tanah dan penyelenggara imigrasi ilegal, mengarah pada pembentukan Gerakan Perlawanan Yahudi. Badan ini mengkonsolidasikan perlawanan bersenjata terhadap Inggris dari Irgun, Lehi, dan Haganah. Selama 10 bulan Irgun dan Lehi bekerja sama dan mereka melakukan 19 serangan dan operasi pertahanan. Haganah dan Palmah melakukan 10 operasi serupa. Haganah juga membantu mendaratkan 13.000 imigran gelap. Ketegangan antara gerakan bawah tanah dan Inggris meningkat seiring dengan meningkatnya operasi. Pada tanggal 23 April tahun 1946, operasi yang dilakukan oleh Irgun untuk mendapatkan senjata dari Benteng Tegart di Ramat Gan mengakibatkan baku tembak dengan polisi yang menewaskan seorang polisi Arab dan 2 pejuang Irgun, termasuk seorang yang melompat ke alat peledak untuk menyerang, menyelamatkan rekan-rekannya. Pejuang ketiga, Dov Gruner, terluka dan ditangkap. Dia diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung,
menolak menandatangani permintaan pengampunan. Pada tahun 1946, hubungan Inggris dengan Yishuv memburuk, hingga terjadi Operasi Agatha pada tanggal 29 Juni. Pihak berwenang mengabaikan rekomendasi Komite Penyelidikan Anglo-Amerika yang mengizinkan 100.000 orang Yahudi masuk ke Palestina sekaligus. Akibat ditemukannya dokumen yang menghubungkan Badan Yahudi dengan Gerakan Perlawanan Yahudi, Irgun diminta untuk mempercepat rencana pemboman Hotel King David pada tanggal 22 Juli. Hotel tersebut adalah tempat dokumen tersebut berada, markas Sekretariat Inggris, Komando Militer dan Cabang Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian. Irgun kemudian mengaku telah mengirimkan peringatan yang tidak dihiraukan. Sumber-sumber Palestina dan AS mengkonfirmasi bahwa Irgun mengeluarkan banyak peringatan bagi warga sipil untuk mengungsi dari hotel sebelum pemboman. 91 orang tewas dalam serangan di mana sebuah bom seberat 350 kg ditempatkan di ruang bawah tanah hotel dan menyebabkan sebagian besar bangunan runtuh. Hanya 13 orang yang merupakan tentara Inggris. Perjuangan lebih lanjut melawan Inggris. Pengeboman Hotel King David dan penangkapan Badan Yahudi dan pemimpin Yishuv lainnya sebagai bagian dari Operasi Agatha menyebabkan Haganah menghentikan aktivitas bersenjata mereka melawan Inggris. Pemimpin Yishuv dan Badan Yahudi dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu hingga berakhirnya mandat Inggris, kegiatan perlawanan dipimpin oleh Irgun dan Lehi. Pada awal September tahun 1946 Irgun kembali melancarkan serangannya terhadap bangunan sipil, rel kereta api, jalur komunikasi, dan jembatan. Salah satu operasinya adalah penyerangan terhadap stasiun kereta api di Yerusalem, di mana Meir Feinstein ditangkap dan kemudian bunuh diri sambil menunggu eksekusi. Menurut Irgun, serangan bersenjata semacam ini sah, karena kereta api tersebut terutama melayani Inggris, untuk penempatan kembali pasukan mereka. Irgun juga mempublikasikan selebaran, dalam 3 bahasa, untuk tidak menggunakan kereta api tertentu yang terancam diserang. Untuk sementara, Inggris menghentikan lalu lintas kereta api pada malam hari. Irgun juga melakukan serangan berulang kali terhadap lalu lintas militer dan polisi dengan menggunakan ranjau pinggir jalan yang diledakkan secara elektronik dan disamarkan yang dapat diledakkan oleh operator yang bersembunyi di dekatnya saat kendaraan lewat, melakukan serangan senjata terhadap pangkalan militer dan kantor polisi, seringkali menyamar sebagai tentara Inggris, melancarkan serangan bom, penembakan, dan mortir terhadap instalasi dan pos pemeriksaan militer dan polisi, serta merampok bank untuk mendapatkan dana karena kehilangan akses terhadap pendanaan Haganah setelah runtuhnya Gerakan Perlawanan Yahudi. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1946, sebagai tanggapan atas larangan Inggris masuknya orang Yahudi dari Palestina, Irgun meledakkan kedutaan besar Inggris di Roma, yang merupakan pusat upaya Inggris untuk memantau dan menghentikan imigrasi orang Yahudi. Irgun juga melakukan beberapa operasi lain di Eropa, kereta pasukan Inggris tergelincir dan upaya melawan kereta pasukan lainnya gagal. Serangan terhadap klub perwira Inggris di Wina terjadi pada tahun 1947, dan serangan terhadap klub perwira Inggris lainnya di Wina dan klub sersan di Jerman terjadi pada tahun 1948. Pada bulan Desember tahun 1946, seorang anggota muda Irgun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan 18 kali pemukulan karena merampok bank. Irgun berhasil mengatasi ancaman yang mereka buat dan setelah tahanan dicambuk, anggota Irgun menculik petugas Inggris dan memukuli mereka di depan umum. Operasi tersebut, yang dikenal sebagai Malam Pemukulan, mengakhiri hukuman pemukulan di Inggris. Inggris, yang menanggapi tindakan ini dengan serius, memindahkan banyak keluarga Inggris di Palestina ke dalam wilayah pangkalan militer, dan beberapa di antaranya pindah pulang. Bas Arab setelah serangan bom Irgun, tanggal 29 Desember tahun 1947. Pada tanggal 14 Februari tahun 1947, Ernest Bevin mengumumkan bahwa orang-orang Yahudi dan Arab tidak akan dapat menyetujui solusi apapun yang diusulkan Inggris atas tanah tersebut, dan oleh karena itu masalah tersebut harus dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, untuk diambil keputusan akhir. Yishuv menganggap gagasan untuk menyerahkan masalah ini ke PBB sebagai upaya Inggris untuk menunda sementara Komisi Penyelidikan PBB akan dibentuk, dan gagasan-gagasannya dibahas, dan pada saat yang sama Yishuv akan melemah. Yayasan Imigrasi B menambah jumlah kapal yang membawa pengungsi Yahudi.
Inggris masih menerapkan secara ketat kebijakan imigrasi Yahudi yang terbatas dan imigran ilegal ditempatkan di kamp-kamp penahanan di Siprus, yang meningkatkan kemarahan komunitas Yahudi terhadap mandat pemerintah. Irgun meningkatkan aktivitasnya dan dari tanggal 19 Februari hingga tanggal 3 Maret menyerang 18 kamp militer Inggris, jalur konvoi, kendaraan, dan fasilitas lainnya. Serangan yang paling menonjol adalah pemboman terhadap klub perwira Inggris yang terletak di Goldsmith House di Yerusalem, yang berada di zona keamanan yang dijaga ketat. Dilindungi oleh tembakan senapan mesin, tim penyerang Irgun dengan truk menembus zona keamanan dan melemparkan bahan peledak ke dalam gedung. 13 orang, termasuk 2 petugas, tewas. Akibatnya, darurat militer diberlakukan di sebagian besar negara, yang diberlakukan oleh sekitar 20.000 tentara Inggris. Meskipun demikian, serangan terus berlanjut selama masa darurat militer. Yang paling menonjol adalah serangan Irgun terhadap pangkalan Royal Army Pay Corps di panti asuhan Sneller, yang menewaskan seorang tentara Inggris. Sepanjang perjuangannya melawan Inggris, Irgun berupaya mempublikasikan perjuangannya ke seluruh dunia. Dengan mempermalukan Inggris, mereka berusaha memusatkan perhatian global pada Palestina, dengan harapan bahwa reaksi berlebihan Inggris akan dilaporkan secara luas, dan dengan demikian akan menghasilkan lebih banyak tekanan politik terhadap Inggris. Begin menggambarkan strategi ini sebagai mengubah Palestina menjadi rumah kaca. Irgun juga mendirikan kembali banyak kantor perwakilan internasional, dan pada tahun 1948 beroperasi di 23 negara bagian. Di negara-negara ini, Irgun terkadang bertindak melawan perwakilan lokal Inggris atau memimpin kampanye hubungan masyarakat melawan Inggris. Menurut Bruce Hoffman, di era yang jauh sebelum munculnya liputan berita global 24/7 dan siaran langsung yang disiarkan melalui satelit, Irgun dengan sengaja berusaha untuk menarik khalayak di seluruh dunia jauh melampaui batas-batas perjuangan lokalnya, dan bahkan lebih dari itu, tanah air rezim yang berkuasa itu sendiri. Penjara Acre. Pada tanggal 16 April tahun 1947, anggota Irgun Dov Gruner, Yehiel Dresner, Eliezer Kasani, dan Mordechai Alkahi digantung di penjara Acre, sambil menyanyikan Hatikvah. Pada tanggal 21 April Meir Feinstein dan anggota Lehi Moshe Barazani meledakkan diri mereka menggunakan granat selundupan, beberapa jam sebelum jadwal gantung mereka. Dan pada tanggal 4 Mei salah satu operasi terbesar Irgun terjadi, penggerebekan di penjara Acre. Operasi tersebut dilakukan oleh 23 orang yang dipimpin oleh Dov Cohen, Aka Simpson, bersama dengan bantuan para tahanan Irgun dan Lehi di dalam penjara. Irgun telah memberitahu mereka tentang rencana tersebut sebelumnya dan menyelundupkan bahan peledak. Setelah sebuah lubang diledakkan di dinding penjara, 41 anggota Irgun dan Lehi yang terpilih untuk melarikan diri kemudian berlari menuju lubang tersebut, meledakkan gerbang bagian dalam penjara dengan bahan peledak selundupan. Sementara itu, tim Irgun memasang ranjau di jalan dan melancarkan serangan mortir ke kamp Angkatan Darat Inggris di dekatnya untuk menunda kedatangan pasukan Inggris yang merespons. Meskipun 41 orang yang melarikan diri berhasil keluar dari penjara dan menaiki truk pelarian, beberapa di antaranya dengan cepat ditangkap kembali dan 9 orang yang melarikan diri serta penyerang tewas. 5 orang Irgun dalam kelompok penyerang juga ditangkap. Secara keseluruhan, 27 dari 41 orang yang melarikan diri berhasil melarikan diri. Selain anggota gerakan bawah tanah, penjahat lainnya, termasuk 214 warga Arab, juga melarikan diri. Dari 5 penyerang yang ditangkap, 3 di antaranya, Avshalom Hafif, Meir Nakar, dan Yaakov Weiss, dijatuhi hukuman mati. 2 sersan Inggris digantung oleh Irgun. Setelah hukuman mati terhadap ketiganya dikonfirmasi, Irgun mencoba menyelamatkan mereka dengan menculik sandera, sersan Inggris Clifford Martin dan Mervyn Pais, di jalan-jalan netanya. Pasukan Inggris menutup dan menyisir daerah tersebut untuk mencari keduanya, namun tidak menemukan mereka. Pada tanggal 29 Juli tahun 1947, sore harinya, Meir Nakar, Avshalom Hafif, dan Yaakov Weiss dieksekusi. Kira-kira 13 jam kemudian para sandera digantung sebagai pembalasan oleh Irgun dan tubuh mereka, dijebak dengan bahan peledak, kemudian digantung di pohon di hutan di selatan netanya. Tindakan ini menimbulkan protes keras di Inggris dan dikutuk baik di sana maupun oleh para pemimpin Yahudi di Palestina. Peristiwa ini memberikan pengaruh besar terhadap keputusan Inggris untuk mengakhiri mandat dan meninggalkan Palestina.
Komite Khusus PBB untuk Palestina UNSCOP juga terpengaruh oleh hal ini dan tindakan lainnya. Pada saat yang sama terjadi peristiwa lain, peristiwa kapal keluaran 1947. 4.500 orang yang selamat dari Holocaust tidak diizinkan memasuki Palestina. UNSCOP juga meliput acara tersebut. Beberapa anggotanya bahkan hadir di pelabuhan Haifa ketika para imigran tersebut dipindahkan secara paksa dari kapal mereka, yang kemudian diketahui telah dipasangi IT oleh beberapa penumpangnya, ke kapal deportasi, dan kemudian berkomentar bahwa citra yang kuat ini membantu mereka, mendesak adanya solusi segera bagi imigrasi Yahudi dan masalah Palestina. 2 minggu kemudian, House of Commons mengadakan debat khusus mengenai peristiwa di Palestina, dan menyimpulkan bahwa tentara mereka harus ditarik sesegera mungkin. Perang Palestina 1948. Kesimpulan UNSCOP adalah keputusan bulat untuk mengakhiri mandat Inggris, dan keputusan mayoritas untuk membagi mandatori Palestina tanah di sebelah barat Sungai Yordan antara negara Yahudi dan negara Arab. Selama pembahasan PBB mengenai rekomendasi komite, Irgun menghindari serangan apapun, agar tidak mempengaruhi PBB secara negatif terhadap gagasan negara Yahudi. Pada tanggal 29 November Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung penghentian mandat dan pembentukan 2 negara di wilayah tersebut. Pada hari yang sama Irgun dan Lehi memperbarui serangan mereka terhadap sasaran Inggris. Keesokan harinya orang-orang Arab setempat mulai menyerang komunitas Yahudi, sehingga dimulailah tahap pertama Perang Palestina tahun 1948. Serangan pertama terhadap orang Yahudi terjadi di lingkungan Yahudi di Yerusalem, di dalam dan sekitar Jaffa, dan di Bet Yam, Holon, dan lingkungan Hatikvah di Tel Aviv. Pada musim gugur tahun 1947, Irgun memiliki sekitar 4.000 anggota. Tujuan organisasi pada saat itu adalah penaklukan tanah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania untuk masa depan negara Yahudi dan mencegah pasukan Arab mengusir komunitas Yahudi. Irgun hampir menjadi organisasi terbuka, mendirikan pangkalan militer di Ramat Gan dan Petah Tikva. Mereka mulai melakukan perekrutan secara terbuka, sehingga jumlahnya meningkat secara signifikan. Selama perang, Irgun berperang bersama Lehi dan Haganah di garis depan melawan serangan Arab. Pada awalnya Haganah mempertahankan kebijakan defensif, seperti yang mereka lakukan sampai saat itu, namun setelah insiden konvoi 35, mereka sepenuhnya meninggalkan kebijakan pengekangan, membedakan antar individu tidak mungkin lagi, karena saat ini adalah perang, dan bahkan perang, tidak bersalah tidak akan diampuni. Irgun juga mulai melakukan misi pembalasan, seperti yang dilakukan di bawah komando David Razil. Namun pada saat yang sama, mereka menerbitkan pengumuman yang menyerukan negara-negara Arab untuk meletakkan senjata mereka dan mempertahankan gencatan senjata sebagai berikut. Organisasi Militer Nasional telah memperingatkan Anda, jika serangan pembunuhan terhadap warga sipil Yahudi terus berlanjut, tentaranya akan menembus pusat aktivitas Anda dan mengganggu Anda. Anda belum mengindahkan peringatan itu. Anda terus menyakiti saudara-saudara kami dan membunuh mereka dengan kejam. Oleh karena itu tentara organisasi militer nasional akan melancarkan serangan, seperti yang telah kami peringatkan kepada Anda. Namun bahkan di masa-masa hiruk-pikuk ini, ketika darah Arab dan Yahudi tertumpah di tangan para budak Inggris, kami dengan ini menyerukan kepada Anda untuk menghentikan serangan dan menciptakan perdamaian di antara kita. Kami tidak ingin berperang dengan Anda. Kami yakin Anda juga tidak ingin berperang dengan kami. Namun, serangan timbal balik terus berlanjut. Irgun menyerang desa-desa Arab di Tira dekat Haifa, Yehudia, Abbasiyah, di tengah, dan Suafat di dekat Yerusalem. Irgun juga menyerang di lingkungan Wadi Rusmiyah di Haifa dan Abu Kabir di Jaffa. Pada tanggal 29 Desember unit Irgun tiba dengan perahu ke pantai Jaffa dan baku tembak antara mereka dan geng-geng Arab pun terjadi. Keesokan harinya sebuah bom dilemparkan dari mobil Irgun yang melaju kencang ke arah sekelompok pria Arab yang menunggu untuk dipekerjakan pada hari itu di kilang minyak Haifa, mengakibatkan 7 orang Arab tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagai tanggapan, beberapa pekerja Arab menyerang orang-orang Yahudi di daerah tersebut, menewaskan 41 orang. Hal ini memicu tanggapan Haganah di Balat al-Sei, yang mengakibatkan kematian 60 warga sipil. Tujuan Irgun dalam pertempuran tersebut adalah untuk memindahkan pertempuran dari wilayah berpenduduk Yahudi ke wilayah berpenduduk Arab. Pada tanggal 1 Januari tahun 1948,
Irgun menyerang lagi di Java. Anak buahnya berseragam Inggris. Di akhir bulan itu mereka menyerang di Beit Nabala, sebuah pangkalan bagi banyak pejuang Arab. Pada tanggal 5 Januari tahun 1948 Irgun meledakkan bom truk di luar balai kota Java yang dibangun Ottoman, menewaskan 14 orang dan melukai 19 orang. Di Yerusalem, 2 hari kemudian, anggota Irgun dengan van polisi curian melemparkan bom barel ke sekelompok besar warga sipil yang sedang menunggu bus di gerbang Java, menewaskan sekitar 16 orang. 62, 63, 64, dalam pengejaran berikutnya, 3 penyerang tewas dan 2 ditawan. Namun, serangan timbal balik terus berlanjut. Irgun menyerang desa-desa Arab di Tira dekat Haifa, Yehudia, Abbasiyah, di tengah, dan Suafat di dekat Yerusalem. Irgun juga menyerang di lingkungan Wadi Rusmiyah di Haifa dan Abu Kabir di Java. Pada tanggal 29 Desember unit Irgun tiba dengan perahu ke pantai Java dan baku tembak antara mereka dan geng-geng Arab pun terjadi. Keesokan harinya sebuah bom dilemparkan dari mobil Irgun yang melaju kencang ke arah sekelompok pria Arab yang menunggu untuk dipekerjakan pada hari itu di kilang minyak Haifa, mengakibatkan 7 orang Arab tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagai tanggapan, beberapa pekerja Arab menyerang orang-orang Yahudi di daerah tersebut, menewaskan 41 orang. Hal ini memicu tanggapan Haganah di Balad al-Sheikh, yang mengakibatkan kematian 60 warga sipil. Tujuan Irgun dalam pertempuran tersebut adalah untuk memindahkan pertempuran dari wilayah berpenduduk Yahudi ke wilayah berpenduduk Arab. Pada tanggal 1 Januari tahun 1948, Irgun menyerang lagi di Java. Anak buahnya berseragam Inggris. Di akhir bulan itu mereka menyerang di Beit Nabala, sebuah pangkalan bagi banyak pejuang Arab. Pada tanggal 5 Januari tahun 1948 Irgun meledakkan bom truk di luar balai kota Java yang dibangun Ottoman, menewaskan 14 orang dan melukai 19 orang. Di Yerusalem, 2 hari kemudian, anggota Irgun dengan van polisi curian melemparkan bom barel ke sekelompok besar warga sipil yang sedang menunggu bus di gerbang Java, menewaskan sekitar 16 orang. Dalam pengejaran berikutnya, 3 penyerang tewas dan 2 ditawan. Pada tanggal 6 April tahun 1948, Irgun menyerbu Kam Angkatan Darat Inggris di Pasdes Hana yang menewaskan 6 tentara Inggris dan komandan mereka. Pembantaian Deir Yassin terjadi di sebuah desa di sebelah barat Yerusalem yang telah menandatangani fakta non-perang dengan tetangga Yahudi dan Haganah, dan berulang kali melarang masuknya laskar asing. Pada tanggal 9 April sekitar 120 anggota Irgun dan Lehi memulai operasi untuk merebut desa tersebut. Selama operasi, penduduk desa dengan keras melawan serangan tersebut, dan pertempuran pun terjadi. Pada akhirnya, pasukan Irgun dan Lehi maju secara bertahap melalui pertempuran dari rumah ke rumah. Desa tersebut baru direbut setelah Irgun mulai mendinamit rumah secara sistematis, dan setelah unit Palmah melakukan intervensi dan menggunakan tembakan mortir untuk membungkam posisi penembak jitu penduduk desa. Operasi tersebut mengakibatkan 5 pejuang Yahudi tewas dan 40 lainnya luka-luka. Sekitar 100 hingga 120 penduduk desa juga terbunuh. Ada dugaan bahwa pasukan Irgun dan Lehi melakukan kejahatan perang selama dan setelah perebutan desa tersebut. Tuduhan ini mencakup laporan bahwa individu dan keluarga yang melarikan diri ditembaki, dan tawanan perang dibunuh setelah mereka ditangkap. Sebuah laporan Haganah menulis sebagai berikut. Penaklukan desa dilakukan dengan sangat kejam. Seluruh keluarga, wanita, orang tua, anak-anak, dibunuh. Beberapa tahanan yang dipindahkan ke tempat penahanan, termasuk perempuan dan anak-anak, dibunuh dengan kejam oleh penculiknya. Ada pula yang mengatakan bahwa kejadian ini merupakan peristiwa yang mempercepat eksodus orang Arab dari Palestina. Irgun bekerja sama dengan Haganah dalam penaklukan Haifa. Atas permintaan komandan daerah, pada tanggal 21 April Irgun mengambil alih pos Arab di atas Hadar Hacarmel serta lingkungan Arab di Wadi Nisnas, berdekatan dengan kota bawah. Irgun bertindak secara independen dalam penaklukan Java, bagian dari usulan negara Arab menurut rencana pemisahan PBB. Pada tanggal 25 April unit Irgun, berkekuatan sekitar 600 orang, meninggalkan pangkalan Irgun di Ramat Gan menuju Arab Java. Pertempuran yang sulit pun terjadi, dan Irgun menghadapi perlawanan dari orang-orang Arab dan juga Inggris. Di bawah komando Amichai Gidi Paglin, kepala operasi Irgun merebut lingkungan Manshia, yang mengancam kota Tel Aviv. Setelah itu pasukan melanjutkan ke laut, menuju area pelabuhan,
dan menggunakan mortir, menembaki wilayah selatan. Dalam laporannya mengenai jatuhnya Jaffa, Komandan Militer Arab setempat, Michel Issa, menulis, penembakan terus-menerus dengan mortir terhadap kota oleh orang-orang Yahudi selama 4 hari, mulai tanggal 25 April menyebabkan penduduk kota tidak terbiasa dengan hal tersebut, pemboman, panik, dan melarikan diri. Menurut Morris penembakan itu dilakukan oleh Irgun. Tujuan mereka adalah, untuk mencegah lalu lintas militer yang terus-menerus di kota, mematahkan semangat pasukan musuh dan menyebabkan kekacauan di kalangan penduduk sipil untuk menciptakan pelarian massal. Komisaris Tinggi Cunningham menulis beberapa hari kemudian, harus dijelaskan bahwa serangan IZL dengan mortir tidak pandang bulu dan dirancang untuk menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk sipil. Inggris menuntut evakuasi kota yang baru ditaklukkan, dan melakukan intervensi militer, mengakhiri serangan Irgun. Penembakan besar-besaran Inggris terhadap posisi Irgun di Jaffa gagal mengusir mereka, dan ketika kendaraan lapis baja Inggris masuk ke kota, Irgun melawan, sebuah tim bazooka berhasil melumpuhkan satu tank, bangunan-bangunan diledakkan dan runtuh ke jalan ketika pasukan lapis baja maju, dan orang-orang Irgun merangkak dan melemparkan dinamit aktif ke tank-tank tersebut. Inggris menarik diri dan membuka negosiasi dengan otoritas Yahudi. Sebuah kesepakatan telah dicapai, di mana operasi Hametz akan dihentikan dan Haganah tidak akan menyerang Jaffa sampai akhir mandat. Irgun akan mengevakuasi Manshia, dan pejuang Haganah menggantikan mereka. Pasukan Inggris akan berpatroli di ujung selatannya dan menduduki benteng polisi. Irgun sebelumnya telah sepakat dengan Haganah bahwa tekanan Inggris tidak akan menyebabkan penarikan diri dari Jaffa dan bahwa hak asuh atas wilayah yang direbut akan diserahkan kepada Haganah. Kota ini akhirnya jatuh pada tanggal 13 Mei setelah pasukan Haganah memasuki kota dan mengambil alih seluruh kota, dari selatan, bagian dari operasi Hametz yang mencakup penaklukan sejumlah desa di daerah tersebut. Pertempuran di Jaffa merupakan kemenangan besar bagi Irgun. Operasi ini adalah yang terbesar dalam sejarah organisasi tersebut, yang terjadi di kawasan padat penduduk yang memiliki banyak militan dalam posisi menembak. Selama pertempuran, bahan peledak digunakan untuk masuk ke rumah-rumah dan terus menerobosnya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Irgun melawan langsung pasukan Inggris yang diperkuat dengan baju besi dan persenjataan berat. Kota ini memulai pertempuran ini dengan populasi Arab yang diperkirakan berjumlah 70.000 jiwa, yang menyusut menjadi sekitar 4.100 penduduk Arab pada akhir permusuhan besar. Karena Irgun menguasai lingkungan Manshia sendiri, menyebabkan banyak penduduk Jaffa mengungsi, Irgun mengambil pujian atas penaklukan Jaffa. Ia telah kehilangan 42 orang tewas dan sekitar 400 orang terluka selama pertempuran tersebut. Integrasi dengan IDF dan urusan Altalena. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948 berdirinya negara Israel diproklamasikan. Deklarasi kemerdekaan diikuti dengan pembentukan pasukan pertahanan Israel disingkat IDF, dan proses penyerapan seluruh organisasi militer ke dalam IDF dimulai. Pada tanggal 1 Juni sebuah perjanjian telah ditandatangani antara Menachem Begin dan Yisrael Galili untuk penyerapan Irgun ke dalam IDF. Salah satu klausulnya menyatakan Irgun harus menghentikan penyelundupan senjata. Sementara itu, di Prancis, perwakilan Irgun membeli sebuah kapal, berganti nama menjadi Altalena, nama samaran ZF Jabotinsky, dan senjata. Kapal tersebut berlayar pada tanggal 11 Juni dan tiba di pantai Israel pada tanggal 20 Juni selama gencatan senjata pertama Perang Arab-Israel tahun 1948. Meskipun resolusi 50 Dewan Keamanan PBB menyatakan embargo senjata di wilayah tersebut, tidak ada pihak yang menghormatinya. Ketika kapal tersebut tiba, pemerintah Israel yang dipimpin oleh Ben-Gurion bersikukuh menuntut agar Irgun menyerah dan menyerahkan semua senjatanya. Ben-Gurion berkata, kita harus memutuskan apakah akan menyerahkan kekuasaan kepada Begin atau memerintahkan dia untuk menghentikan aktivitasnya. Jika dia tidak melakukannya, kita akan melepaskan tembakan. Jika tidak, kita harus memutuskan untuk membubarkan pasukan kita sendiri. Altalena terbakar setelah pemerintah Israel memadamkan upaya penyelundupan senjata Irgun. Ada dua konfrontasi antara IDF yang baru dibentuk dan Irgun, ketika Altalena mencapai Kfar Vitkin pada Minggu sore tanggal 20 Juni banyak militan Irgun, termasuk Begin, menunggu di pantai. Terjadi bentrokan dengan Brigade Alexandroni yang dikomandani dan Ivan Epstein. Pertempuran pun terjadi dan menimbulkan sejumlah korban jiwa di kedua belah pihak. Bentrokan tersebut berakhir dengan gencatan senjata dan penyerahan senjata di darat kepada komandan IDF setempat,
dan kapal tersebut, yang sekarang diperkuat dengan anggota Irgun setempat, termasuk Begin, berlayar ke Tel Aviv, di mana Irgun memiliki lebih banyak pendukung. Banyak anggota Irgun, yang bergabung dengan IDF awal bulan itu, meninggalkan markas mereka dan berkonsentrasi di pantai Tel Aviv. Konfrontasi antara mereka dan unit IDF dimulai. Sebagai tanggapan, Ben-Gurion memerintahkan Yigael Yadin, penjabat kepala staf, untuk memusatkan pasukan besar di pantai Tel Aviv dan mengambil kapal tersebut dengan paksa. Senjata berat dipindahkan ke daerah tersebut dan pada pukul 4 sore, Ben-Gurion memerintahkan penembakan terhadap Altalena. Salah satu peluru menghantam kapal, yang mulai terbakar. 16 pejuang Irgun tewas dalam konfrontasi dengan tentara, 6 orang tewas di daerah Kfar Vitkin dan 10 orang di pantai Tel Aviv. 3 tentara IDF tewas, 2 di Kfar Vitkin dan 1 di Tel Aviv. Setelah penembakan di Altalena, lebih dari 200 pejuang Irgun ditangkap. Kebanyakan dari mereka dibebaskan beberapa minggu kemudian. Militan Irgun kemudian diintegrasikan sepenuhnya dengan IDF dan tidak ditempatkan dalam unit terpisah. Perjanjian awal untuk integrasi Irgun ke dalam IDF tidak mencakup Yerusalem, di mana sisa kecil Irgun yang disebut Batalion Yerusalem, yang berjumlah sekitar 400 pejuang, dan Lehi, terus beroperasi secara independen dari pemerintah. Menyusul pembunuhan utusan PBB untuk perdamaian Volke Bernadotte oleh Lehi pada bulan September tahun 1948, pemerintah Israel bertekad untuk segera membubarkan organisasi bawah tanah tersebut. Sebuah ultimatum dikeluarkan kepada Irgun untuk dilikuidasi sebagai organisasi independen dan berintegrasi ke dalam IDF atau dihancurkan, dan pasukan Israel mengepung kamp Irgun di kawasan Katamon di Yerusalem. Irgun menerima ultimatum tersebut pada tanggal 22 September tahun 1948, dan tak lama kemudian para pejuang Irgun yang tersisa di Yerusalem mulai mendaftar di IDF dan menyerahkan senjata mereka. Atas perintah Begin, Irgun di diaspora secara resmi dibubarkan pada tanggal 12 Januari tahun 1949, dan bekas markas besar Irgun di Paris menjadi biro gerakan Herut di Eropa. Propaganda. Untuk meningkatkan popularitas organisasi dan ideologi Irgun, Irgun menggunakan propaganda. Propaganda ini terutama ditujukan kepada Inggris, dan mencakup gagasan Eretz Israel. Menurut poster propaganda Irgun, negara Yahudi tidak hanya mencakup seluruh mandatori Palestina, tetapi juga Emirat Transjordania. Ketika Partai Buruh mulai berkuasa di Inggris pada bulan Juli tahun 1945, Irgun menerbitkan pengumuman berjudul, "Kami akan memberikan pemerintahan Partai Buruh kesempatan untuk menepati janjinya." Dalam publikasinya, Irgun menyatakan, sebelum berkuasa, partai ini berupaya mengembalikan tanah Israel kepada rakyat Israel sebagai negara bebas. Orang-orang dan partai-partai yang beroposisi atau sedang berjuang melawan saingannya, telah, selama 25 tahun, telah memberi kita banyak janji dan menjalankan kewajiban yang jelas, namun, setelah berkuasa, mereka mengingkari janji mereka. Publikasi lain, menyusul serangan balasan Inggris terhadap organisasi Yahudi di Palestina, Irgun merilis dokumen berjudul, Mobilize the Nation. Irgun menggunakan publikasi ini untuk menggambarkan rezim Inggris sebagai musuh bagi orang-orang Yahudi, bahkan membandingkan Inggris dengan Nazi. Menanggapi apa yang dianggap sebagai agresi Inggris, Irgun menyerukan pemerintahan sementara Ibrani, dan tentara pembebasan Ibrani. Kritikan terhadap Irgun. Deskripsi sebagai organisasi teroris. Referensi terhadap Irgun sebagai organisasi teroris berasal dari sumber-sumber termasuk Komite Penyelidikan Anglo-Amerika, surat kabar dan sejumlah tokoh dunia dan Yahudi terkemuka. Para pemimpin organisasi arus utama Yahudi, Badan Yahudi, Haganah dan Histadrut, serta otoritas Inggris, secara rutin mengutuk operasi Irgun sebagai terorisme dan mencapnya sebagai organisasi ilegal sebagai akibat dari serangan kelompok tersebut pada sasaran sipil. Namun, setidaknya secara pribadi Haganah terus berdialog dengan kelompok pembangkang. Ironisnya, pada awal tahun 1947, tentara Inggris di mandat Palestina melarang penggunaan istilah teroris untuk merujuk pada Irgun Shefilemi, karena hal itu menyiratkan bahwa pasukan Inggris punya alasan untuk merasa takut. Serangan Irgun mendorong dikeluarkannya deklarasi resmi dari Kongres Zionis Dunia pada tahun 1946, yang mengutuk keras penumpahan darah orang tak bersalah sebagai sarana perang politik. Pemerintah Israel, pada bulan September tahun 1948, bertindak sebagai tanggapan atas pembunuhan Count Volke Bernadotte, melarang kelompok Irgun dan Lehi,
menyatakan mereka sebagai organisasi teroris di bawah Undang-Undang Pencegahan Terorisme. Pada tahun 1948, The New York Times menerbitkan surat yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh Yahudi terkemuka termasuk Hannah Arendt, Albert Einstein, Sidney Hook, dan Rabbi Jeshurun Cardozo, yang menggambarkan Irgun sebagai organisasi teroris, sayap kanan, dan chauvinis di Palestina. Surat itu selanjutnya menyatakan bahwa Irgun dan gangsteran meresmikan teror di komunitas Yahudi Palestina. Para guru dipukuli karena berbicara menentang mereka. Orang dewasa ditembak karena tidak mengizinkan anak-anak mereka bergabunglah dengan mereka. Dengan metode gangster, pemukulan, penghancuran jendela, dan perampokan yang meluas, para teroris mengintimidasi penduduk dan menuntut upeti yang besar. Segera setelah Perang Dunia II, Winston Churchill berkata, "Kita seharusnya tidak pernah menghentikan imigrasi sebelum perang, namun Irgun adalah gangster paling keji, dan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan para teroris Irgun." Pada tahun 2006, Simon McDonald, duta besar Inggris di Tel Aviv, dan John Jenkins, konsul jenderal di Yerusalem, menulis sebagai tanggapan terhadap peringatan pro-Irgun atas pemboman Hotel King David, "Kami berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan, sebuah tindakan terorisme, yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa, untuk diperingati." Mereka juga menyerukan penghapusan plakat di lokasi tersebut yang menunjukkan fakta bahwa kematian tersebut disebabkan oleh Inggris yang mengabaikan seruan peringatan. Plakat tersebut, dalam versi aslinya, berbunyi, "Panggilan telepon peringatan telah dilakukan untuk mendesak penghuni hotel segera pergi." Karena alasan yang hanya diketahui oleh pihak Inggris, hotel tersebut tidak dievakuasi dan setelah 25 menit bom meledak, dan Irgun menyesal dan kecewa, 91 orang tewas. McDonald dan Jenkins mengatakan bahwa tidak ada seruan peringatan yang dibuat, dan menambahkan bahwa meskipun mereka melakukannya, hal ini tidak membebaskan mereka yang menanam bom dari tanggung jawab atas kematian tersebut. Bruce Hoffman menyatakan, "Tidak seperti banyak kelompok teroris saat ini, strategi Irgun bukanlah dengan sengaja menargetkan atau secara tidak sengaja merugikan warga sipil." Max Abrahams menulis bahwa Irgun mempelopori praktik mengeluarkan peringatan praserangan untuk menyelamatkan warga sipil, yang kemudian ditiru oleh Kongres Nasional Afrika ANC, dan kelompok lain dan terbukti efektif namun tidak selalu mudah. Selain itu, Begin memerintahkan serangan dilakukan pada malam hari dan bahkan selama hari Sabat untuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban sipil. Intelijen militer AS menemukan bahwa Irgun Shefilemi melancarkan perang umum melawan pemerintah dan selalu memberikan perhatian khusus agar tidak menyebabkan kerusakan atau cedera pada orang. Meskipun pemboman Hotel King David secara luas dianggap sebagai kasus prima facie terorisme Irgun, Abrahams berkomentar, tetapi hotel ini bukanlah hotel biasa. Hotel ini berfungsi sebagai markas besar angkatan bersenjata Inggris di Palestina. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk melakukan hal yang sama, tidak merugikan warga sipil. Tuduhan fasisme kepada Irgun. Kolumnis Haaretz dan sejarawan Israel Tom Segev menulis tentang Irgun, pada paruh kedua tahun 1940, beberapa anggota Irgun Shefilemi organisasi militer nasional kelompok teroris anti-Inggris yang disponsori oleh revisionis dan dikenal dengan kelompoknya akronim Etzel, dan bagi Inggris hanya sebagai Irgun, melakukan kontak dengan perwakilan fasis Italia, menawarkan untuk bekerja sama melawan Inggris. Claire Hollingworth, koresponden Daily Telegraph dan The Scotsman di Yerusalem pada tahun 1948 menulis beberapa laporan belak-belakan setelah menghabiskan beberapa minggu di Yerusalem Barat yang berbunyi, Irgun sebenarnya dengan cepat menjadi SS, negara baru. Ada juga Gestapo yang kuat, tapi tidak ada yang tahu siapa yang ada di dalamnya. Para pemilik toko tidak terlalu takut pada peluru, melainkan pada penggerebekan Irgun Shefilemi dan gangsteran. Anak-anak muda yang tangguh ini, yang berada di luar hukum apapun, telah membersihkan sebagian besar rumah pribadi kelas atas dan mulai memangsa para pemilik toko. Claire Hollingworth melaporkan Yerusalem Barat tanggal 2 Juni tahun 1948. Kritikan lainnya, sebuah laporan intelijen militer AS, tertanggal Januari tahun 1948, menggambarkan taktik perekrutan Irgun di antara para pengungsi atau DP, di kamp-kamp di seluruh Jerman berbunyi. Irgun, sepertinya sedang konsentrasi di kepolisian DP. Ini adalah teknik lama di Eropa Timur dan di semua negara kepolisian.
Dengan mengendalikan polisi, sekelompok kecil orang yang tidak bermoral dapat memaksakan kehendak mereka pada kelompok mayoritas yang damai dan tidak bisa bersuara. Hal ini dilakukan dengan ancaman, intimidasi, kekerasan dan jika perlu pertumpahan darah. Mereka telah melakukan kekerasan di dalam kamp. Alan Dershowitz menulis dalam bukunya The Case for Israel bahwa tidak seperti Haganah, kebijakan Irgun adalah mendorong pengungsian orang Arab lokal.